Pemurnian Ki terkuat, episode 281-290. Bab 281, Fang Yu, kamu harus membayar hutangmu. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Wajah Su Lengyun sedikit berubah dan mengerutkan kening, bukankah sudah kubilang aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Itulah yang dikatakan oleh kakak perempuan senior yang menerima dia, tapi dia tidak memperhatikannya dan dengan paksa menerobos masuk, kata murid perempuan itu. Su Lengyun tampak jelek, berdiri dan berkata dengan dingin, di mana dia sekarang? Ada di ruang pertemuan, jawab murid perempuan itu. Su Lengyun memandang Fang Yu dan berkata, Saudara Yu, aku akan mengurus sesuatu dulu dan segera kembali. Butuh bantuan? Fang Yu bertanya sambil mendongak, mengupas kentang. Aku bisa mengatasinya sendiri, kamu makan perlahan. Setelah berbicara, Su Lengyun berbalik dan meninggalkan toko makanan. Di ruang pertemuan Istana Frost Han, seorang pria dengan wajah kasar dan pakaian mewah sedang duduk di kursi sambil tersenyum. Di belakangnya, berdiri 2 pria parubaya. Su Lengyun masuk ke ruang tamu, dan pria itu segera berdiri dan tersenyum. Tuan Istana Su, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Tuan Han Tianyu, sudah saya katakan dengan sangat jelas terakhir kali, saya tidak tertarik dengan kerjasama Anda tidak perlu datang kepada saya lagi. Su Lengyun berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Han Tianyu tetap tidak berubah, dan berkata, Tuan Istana Su, Anda tidak perlu mengatakannya secara pasti. Kerjasama selalu dinegosiasikan, kami akan berbicara lebih lama dan membuat keputusan. Istana Suang Han tidak akan bekerja sama dengan keluarga Han, silakan kembali. Su Lengyun menolak dengan dingin, tidak memberi Han Tianyu kesempatan untuk berbicara. Melihat penampilan Su Lengyun, Han Tianyu menyipitkan mata sedikit, melangkah mundur, dan duduk kembali di kursi. Dia menatap Su Lengyun dan tersenyum, Tuan Istana Su, saya datang jauh-jauh, jadi Anda mengusir saya begitu saja, mungkin itu tidak terlalu ramah, bukan? Untuk gaya nakal Han Tianyu, mata Su Lengyun lebih dingin. Tuan Han Tianyu, saya sangat menghormati keluarga Han, dan saya juga sangat menghormati Anda. Saya harap Anda dapat memberi saya rasa hormat yang sama, kata Su Lengyun. Han Tianyu merentangkan tangannya dan melebarkan matanya dan berkata, Tuan Istana Su, aku datang kepadamu untuk kedua kalinya. Bukankah itu cukup untuk menunjukkan rasa hormatku padamu? Melihat kesalehan Han Tianyu, Su Lengyun menjadi marah. Jika memungkinkan, dia ingin mengusir Han Tianyu. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Han Tianyu adalah tuan muda kedua dari keluarga Han di Huaibei, dan statusnya sangat terhormat. Jika dia melakukan sesuatu pada Han Tianyu, keluarga Han pasti akan mempermasalahkannya, dan kemudian menyerang Istana Frost Han. Tuan Istana Su, jika Anda merasa kondisinya kurang baik, saya dapat memperbaikinya. Han Tianyu menatap wajah Su Lengyun, jejak panas muncul di matanya, dan berkata. Su Lengyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan menyatakannya untuk terakhir kalinya. Tuan Istana Su, sejauh menyangkut situasi saat ini, sekte mana yang tidak ingin bergabung dengan keluarga besar? Han Tianyu bersandar di kursi dan berkata dengan ringan, kalian yang disebut sekte, sekarang bicaralah dengan organisasi bawah tanah di dunia sekuler. Apa bedanya? Bukankah itu hanya mengumpulkan sekelompok preman yang lebih cakap? Baru-baru ini, banyak sekte ingin berlindung di keluarga Han kami, tapi kami tidak setuju. Han Tianyu berkata, karena keluarga Han kami tidak kekurangan sekte yang berafiliasi, tetapi saya secara pribadi datang kepada Anda untuk meminta kerjasama. Tahukah Anda alasannya? Karena keluarga Han kami menghargai Frostcold Palace, kami merasa Frostcold Palace memiliki potensi. Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami dapat memberi Anda banyak sumber daya selama liburan musim dingin di masa depan, sehingga Anda dapat berkembang dan menjadi yang teratas di Huaibei dan bahkan seluruh Tiongkok. Zhongmen, ekspresi Su Lengyun selalu dingin. Han Tianyu mengangkat kaki erlang, memandang Su Lengyun, nadanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, Tuan Istana Su, kamu harus ingat bahwa ini mungkin terakhir kalinya aku datang kepadamu dengan tujuan meminta kerjasama. Lain kali, jangan tentu. Berdasarkan situasi saat ini di dunia seni bela diri Huaibei, tidak ada sekte yang bergabung dengan keluarga seni bela diri, dan sekte itu akan segera dianeksasi atau perlahan-lahan digerogoti.
Saya datang kepada Anda untuk bekerja sama. Sebenarnya, saya memberi Anda cara terbaik untuk menghadapinya, dan pada saat yang sama, itu dapat melestarikan istana embun beku. Jika Anda menolak lagi, saya tidak akan bersabar. Han, kata Tianyu sambil berdiri lagi, matanya penuh dingin. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Han, dia memiliki watak yang sombong. Su Lengyun selalu diperlakukan dengan wajah dingin, tentu saja tidak tahan. Su Lengyun tampak dingin dan berkata, "Kamu mengancamku." "Itu bukan ancaman, itu hanya pernyataan fakta." Han Tianyu berkata, mengambil 2 langkah ke depan dan berjalan ke Su Lengyun. "Tuan Istana Su, jika Anda seorang wanita yang bertanggung jawab atas sekte sebesar itu, kamu akan selalu lelah. Mengapa kamu menolak kebaikanku?" Han Tianyu menyeringai, matanya berkedip penuh nafsu. Melihat Han Tianyu begitu tidak bermoral, kemarahan Su Lengyun membara hingga ekstrim. "Tuan Istana Su, dibandingkan dengan Istana Suanghan, saya sebenarnya lebih tertarik pada Anda secara pribadi, jika kamu mau." Han Tianyu mengambil langkah ke depan, hanya setengah meter dari Su Lengyun. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Fang Yu masuk dari luar, memegang ubi di tangan kirinya dan kentang di tangan kanannya. "Lengyun, apakah kamu yakin tidak perlu membantu?" Fang Yu memandang Su Lengyun dan bertanya. Su Lengyun tidak terlihat cantik, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Yu, aku bisa menangani semuanya di sini." Petik 2. Namamu Han Tianyu. Apa hubungannya dengan Han Qi? Fang Yu bertanya tentang Han Tianyu. Ketika Fang Yu menyebutkan kata Han Qi, ekspresi Han Tianyu sedikit berubah. Han Qi adalah kakak tertuanya dan orang di keluarga Han yang paling takut padanya. "Kamu tahu Han Qi? Beranikah kamu berdiri di depanku dan berbicara seperti ini padaku?" Han Tianyu memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin. Fang Yu terkejut, dan berkata, "Apakah saya harus berlutut untuk melakukannya?" "Kamu boleh keluar, ini bukan tempat kamu bisa tinggal." Han Tianyu mencibir. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu bodoh?" Mendengar kata-kata ini, wajah Han Tianyu tiba-tiba menjadi dingin. "Jika kamu ingin mati, maka aku akan menemuimu." Han Tianyu berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama menoleh untuk memberi isyarat kepada 2 bawahan di belakangnya. Namun saat ini, kakinya tiba-tiba meninggalkan tanah. Fang Yu meraih kerah Han Tianyu dan mengangkatnya ke udara. "Lengyun, biar ku beritahu, untuk menghadapi bajingan seperti itu, kamu harus lebih tangguh." Fang Yu memasukkan setengah kentang ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, "Bajingan, turunkan aku sekarang." Han Tianyu tampak jelek, berjuang keras, mencoba mengangkat kakinya dan menendang Fang Yu. Namun saat ini, kekuatan besar menyelimuti tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Wajah Han Tianyu berubah drastis. Meskipun bakat kultivasinya tidak tinggi dibandingkan dengan Han Qi, dia masih memiliki budidaya master setengah langkah. Namun, di tangan Fang Yu, dia tidak memiliki perlawanan. Anak ini jelas hanya memiliki budidaya alam bawaan. Han Tianyu mengertakkan gigi dan berteriak pada 2 bawahan tingkat Grandmaster yang tertegun di samping, "Apa yang kalian berdua lakukan? Cepat bunuh dia untukku." Kedua Grandmaster itu sadar saat ini. "Lepaskan tuan kedua sekarang." Kedua tuan itu berteriak dan bergegas ke depan Fang Yu. Fang Yu meraih Han Tianyu dan melemparkannya kembali dengan santai. Han Tianyu terbang keluar, menghantam pilar batu di luar pintu, mengeluarkan suara teredam, jatuh ke tanah, memegangi pinggangnya dan berteriak berulang kali. "Tuan muda kedua." Kedua tuan itu meraung, salah satu dari mereka bergegas menuju Han Tianyu, yang lain bergegas menuju Fang Yu, cahaya perak menyala di tangannya, dan sebilah pedang muncul. Han Tianyu terluka, dia punya cukup alasan untuk membunuh Fang Yu. Sebelum Grandmaster bisa menyentuh Fang Yu, dia terkena kekuatan besar dan terbang terbalik seperti bola meriam. Ledakan, Grandmaster jatuh ke tanah datar di luar pintu, berguling beberapa kali sebelum berhenti, mulutnya penuh darah, dan dia tidak bisa bangun lagi. Begitu tuan lainnya bergegas ke Han Tianyu, dia merasakan sakit di punggungnya. "Apa?" Sang Grandmaster berteriak, dan terbang ke depan, dan jatuh ke tanah datar, tepat di samping Grandmaster lainnya. Han Tianyu, yang meratap tanpa henti, bahkan tidak bisa berteriak saat melihat pemandangan seperti itu. Melihat Fang Yu berjalan perlahan, jantung Han Tianyu berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda dengan penampilan biasa dan hanya level bawaan ini akan menjadi begitu kuat.
Fang Yu berjalan ke arah Han Tianyu dan berkata, kalian keluarga Han sepertinya suka berbicara tentang kerjasama. Han Qi juga datang kepadaku untuk membicarakan kerjasama sebelumnya, tapi aku menolak. Wajah Han Tianyu pucat, dan dia dengan gemetar bertanya, siapa kamu sebenarnya? Kembalilah dan tanyakan pada saudaramu, jangan datang ke Frost Cold Palace lagi, jika tidak kamu mungkin tidak bisa keluar lain kali. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu berkata, dia menangkap Han Tianyu lagi dan membuangnya. Saudara Yu, apakah kamu kenal Han Qi? Setelah berurusan dengan Han Tianyu dan yang lainnya, Su Lengyun kembali ke ruang tamu, memandang Fang Yu yang duduk di kursi, dan bertanya. Itu seorang kenalan. Omong-omong, sepertinya saya semua pernah bertemu dengan anak-anak dari keluarga seni bela diri ini di Huaibei, kata Fang Yu. Zheng Xiuchen, Chen Luo, Han Qi. Ketiga orang ini adalah putra kebanggaan dari 3 guru besar dari Huaibei. Tanpa kecuali, Fang Yu telah berurusan dengan mereka. Zheng Xiuchen, keluarga Zheng. Sepertinya sudah lama tidak ada pergerakan. Memikirkan orang ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Sejak terakhir kali yang ketiga tetua keluarga Zheng datang ke pintu dan diselesaikan oleh Fang Yu, belum ada tindakan dari pihak keluarga Zheng. Hal ini membuat Fang Yu sedikit tidak terduga. Dia awalnya berpikir bahwa keluarga Zheng akan mengirim orang yang lebih berkuasa untuk memberinya inti emas, tapi dia kecewa. Keluarga Zheng. Zheng Xiuchen berdiri di atap, memandangi pegunungan dan hutan di kejauhan, matanya sedikit bersemangat. Sejak kecelakaan 3 tetua, keluarga Zheng telah sudah lama terdiam untuk memblokir berita. Bahkan Zheng Xiuchen jarang keluar rumah. Tapi baru saja, dia menerima pesan. Tetua Agung sudah keluar. Selama masalah ini tersebar, status keluarga Zheng dapat ditingkatkan beberapa tingkat lagi dan sepenuhnya mengamankan tahta keluarga seni bela diri pertama di Huaibei. Mengenai kebencian itu, harus ada pemahaman. Siapapun yang berani memprovokasi keluarga Zheng harus membayar mahal. Fang Yu, kamu harus membayar utangmu. Mata Zheng Xiuchen penuh dengan niat membunuh. Bab 282, Seseorang dalam Keluarga. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Istana Frost Han, di bidang seni bela diri. Fang Yu berdiri tidak jauh dari Su Lengyun. Dan sekitar 100 meter di depan Su Lengyun, ada sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Batu besar ini cukup besar dan beratnya setidaknya 100 ton. Ini adalah batu besar yang sengaja digali Fang Yu dari gunung terdekat untuk diuji. Selain Fang Yu dan Su Lengyun di bidang seni bela diri, hampir 100 murid dari Istana Frost Han juga berdiri di belakang, menatap Su Lengyun dengan penuh semangat. Apakah kamu siap? Fang Yu bertanya sambil menatap Su Lengyun. Su Lengyun mengangguk lembut dan memasangkan cincin halus emas gelap di jari tengah tangan kanannya. Bas, saat cincin itu dipasang, permukaan asli cincin yang redup langsung bersinar terang. Su Lengyun melirik Fang Yu, lalu menoleh untuk melihat batu besar di kejauhan. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan melemparkannya ke arah batu besar. Retakan, di depan tinju, retakan besar tiba-tiba muncul seperti pecahan kaca transparan. Wow! Para murid di belakang berseru. Ledakan. Di saat yang sama, batu besar yang berjarak 100 meter meledak. Semburan debu memercik, dan puing-puing berserakan. Setelah beberapa detik, debunya menyebar. Batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan berat 100 ton telah hilang. Sebaliknya, itu adalah tempat berkerikil. Wow, murid perempuan di belakang memiliki mata dan mulut terbuka lebar, dan wajah mereka semua tidak bisa dipercaya. Tadi, meskipun semua murid yang hadir membawa batu besar itu bersama-sama, saya khawatir mereka tidak dapat memindahkannya. Tapi Su Lengyun menghancurkannya dengan 1 pukulan. Kekuatan ini terlalu menakutkan, tidak buruk. Fang Yu berkomentar, tidak ada batasan untuk cincin ini, dan dapat digunakan oleh orang-orang. Cuyun sebelumnya adalah manusia yang belum pernah berlatih sebelumnya, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan cincin ini. Saudara Yu, senjata ajaib ini setidaknya memiliki peringkat permata. Saya tidak dapat menerima hadiah yang begitu berharga. Su Lengyun mengambil cincin halus itu dari tangannya dan ingin mengembalikannya kepada Fang Yu. Tuan, cincin ini seharusnya milik saya, dia hanya meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha.
Anda boleh mengambilnya. Saat ini, Liu Lianxia melangkah maju dan berkata dengan marah. Su Lengyun memandang Liu Lianxia, dengan sedikit keraguan di matanya yang indah. Dia tidak tahu bahwa cincin ini juga ada hubungannya dengan Liu Lianxia. Kenapa itu milikmu? Su Lengyun bertanya. Liu Lianxia hendak berbicara, tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, bukan apa-apa, saya akan mengatakan itu saja. Sejak kurungan terakhir, Su Lengyun dengan tegas melarangnya untuk terus menjadi tentara bayaran. Jika asal-muasal cincin ini terungkap, fakta bahwa dia diam-diam menerima pekerjaan akan terungkap. Kali ini, Su Lengyun harus mendendanya setidaknya setengah tahun di kurungan. Melihat penampilan Liu Lianxia, Su Lengyun tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Namun, dia tidak ingin bertanya lebih jauh saat ini. Aku tidak menggunakan cincin ini. Fungsinya tumpang tindih dengan kekuatanku sendiri. Tapi bagimu, ini cukup berguna. Fang Yu berkata dengan ringan, dengan cincin ini, kemampuan jarak dekatmu setidaknya dapat meningkatkan 2 atau 3 tingkatan. Su Lengyun menatap cincin halus itu, mengangkat kepalanya lagi, air mengalir di matanya. Yang indah, dan berbisik, terima kasih, Saudara Yu. Liu Lianxia di sebelahnya terbatuk-batuk dan berkata, Guru, Anda harus memperhatikan pengaruhnya, begitu banyak senior dan adik perempuan yang menonton. Su Lengyun terkejut, lalu tersenyum, dan berkata, Saudara Yu bukanlah orang luar, tidak ada yang memalukan. Bukan orang luar. Mendengar kata-kata ini, Liu Lianxia benar-benar putus asa. Saudara Yu, jika kamu mau, kamu bisa tinggal di Frostcold Palace untuk waktu yang lama. Ini lebih cocok untuk budidaya. Su Lengyun berkata sambil berjalan di samping Fang Yu. Masih ada yang harus kuurus, jadi aku bisa mencarinya lagi saat aku punya waktu. Fang Yu berkata, ngomong-ngomong, lain kali ingatlah untuk menyiapkan makanan yang lebih normal, seperti ikan dan daging. Tidak baik makan kentang dan ubi dalam waktu lama. Su Lengyun tersenyum dan berkata, lain kali kamu datang, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu, dan aku akan menyiapkan makanan khusus untukmu. Ngomong-ngomong, kenapa keluarga Han bekerja sama dengan Istana Frost Han? Fang Yu tiba-tiba teringat Han Tianyu pagi ini dan bertanya. Kalau soal ini, mata Su Lengyun sedikit suram. Apa yang disebut kerja sama sebenarnya adalah menjadikan Istana Frost Han sebagai sekte tambahan dari keluarga Han, di bawah perintah keluarga Han. Ini bukan kerja sama, ini adalah aneksasi terselubung. Su Lengyun berkata dengan suara yang dalam. Untuk mencaplok, Fang Yu terkejut. Menurut pengetahuannya, status sekte tersebut adalah yang tertinggi di dunia budidaya abadi sebelumnya. Hampir setiap biksu dengan akar spiritual ingin bergabung dengan sekte yang baik, untuk mendapatkan sumber daya untuk budidaya. Situasi ini serupa dengan keinginan para pelajar di dunia sekuler untuk masuk ke universitas yang bagus. Pada saat itu, kecuali beberapa keluarga dengan warisan budaya yang mendalam, tidak ada keluarga yang dapat menandingi sekte tersebut, bahkan keluarga kepala negara. Namun di dunia seni bela diri saat ini, situasinya sepertinya terbalik. Tuanku memberitahuku bahwa 300 tahun yang lalu, dunia seni bela diri sepenuhnya didominasi oleh sekte-sekte besar. Saat itu, belum ada konsep keluarga seni bela diri. Tetapi setelah itu, kepala sekte besar menggunakan posisinya sebagai kepala untuk memberikan banyak sumber daya di sekte tersebut kepada keluarganya. Seiring berjalannya waktu, keluarga kepala sekte telah berkembang pesat, dan sumber daya budidaya yang mereka kuasai lebih banyak, daripada kebanyakan sekte itu sama, bahkan lebih baik. Kemudian, apa yang dilakukan kepala suku terungkap, tetapi saat ini, tidak ada seorang pun di sekte yang dapat membantu kepala tersebut, karena keluarga di belakangnya sudah memiliki latar belakang yang cukup untuk memberinya makan dan melindunginya. Dampak insiden ini terhadap dunia seni bela diri sangat luas. Sejak itu, banyak sekte tingkat tinggi mulai mengikuti teladan master itu dan menggunakan sumber daya sekte tersebut untuk membina keluarga mereka. Tren ini belum bisa dikendalikan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan sekte menjadi semakin lemah, sementara kekuatan keluarga besar seni bela diri melonjak. Tidak hanya di Huaibei, tetapi situasi di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok saat ini didominasi oleh keluarga seni bela diri, dan hanya beberapa area yang seimbang. Sebelum insiden kejatuhan di Lembah Abadi, sekte dan keluarga bangsawan di Huaibei seimbang. Su Lengyun berhenti sejenak dan berkata,
Tetapi sekarang, situasinya telah bergeser ke satu sisi. Dalam 9 hari ini, banyak sekte mengambil inisiatif untuk mencari perlindungan dengan keluarga besar seni bela diri untuk menghentikan kerugian. Jika kamu tidak berlindung, keluarga seni bela diri itu akan melakukan sesuatu terhadap sekte tersebut. Apakah asosiasi seni bela diri tidak peduli dengan hal semacam ini? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Saya tidak akan melakukannya secara langsung, tetapi saya akan menggunakan berbagai cara untuk mengekang perkembangan sekte tersebut. Misalnya, dengan paksa memutus hubungan kerja sama antara sekte dan keluarga sekuler, dan sekaligus memutus kekayaan sekte tersebut. Membaca www.ukansu.com atau menghasut emosi para murid sekte menyebabkan mereka meninggalkan sekte. Ada banyak cara. Su Lengyun mengerutkan kening dan berkata, hal semacam ini, asosiasi Budo tidak akan mengurusnya. Karena dana operasional asosiasi Budo, sebagian besar digunakan. Ini disponsori oleh keluarga besar seni bela diri, dan keduanya adalah di depan yang sama. Mendengarkanmu, tampaknya situasi sekte ini tidak optimis, kata Fang Yu. Ya, dia masih berjuang untuk mendukungnya saat ini, dan dia belum memikirkan solusinya. Kalau begitu, kerja sama dengan keluarga seni bela diri adalah satu-satunya cara, kan? Fang Yu bertanya. Su Lengyun menggelengkan kepalanya dan berkata, bekerja sama dengan keluarga seni bela diri ini, kamu akan segera kehilangan kendali atas sekte tersebut, dan kemudian menjadi alat keluarga seni bela diri. Guru memberiku posisi kepala, dan aku harus bertanggung jawab atas Frost Cold Palace sampai akhir. Tidak buruk. Melihat ketegasan di mata Su Lengyun, Fang Yu mengangguk. Situasi Su Lengyun sangat mirip dengan situasi yang mengambil alih Tiandaomen. Tekad Su Lengyun membuatnya merasa sangat senang. Sebagai kepala, Anda harus memikul seluruh sekte di pundak Anda dan bertanggung jawab kepada setiap murid di sekte Tiandao. Apa yang awalnya tidak dilakukan Fang Yu, sekarang dia berharap Su Lengyun bisa melakukannya. Jika kamu butuh bantuan, kamu dapat menemukanku kapan saja. Fang Yu berkata pada Su Lengyun. Ya, Su Lengyun mengangguk. Su Lengyun meminta Liu Lianxia untuk tinggal di sekte untuk berlatih, jadi Fang Yu kembali ke ibu kota selatan sendirian. Kembali ke apartemen Liu Lianxia, Fang Yu mengerutkan kening begitu dia membuka pintu. Lantai dalam rumah bersih dan segala macam perabotan tertata rapi. Tapi Fang Yu tahu betul bahwa ada seseorang di dalam rumah dan belum pergi. Bab 283 Mata Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu masuk ke dalam rumah. Dia bisa merasakan nafas yang sangat halus di dalam ruangan. Itu adalah nafas manusia. Nafasnya begitu halus hingga hampir tak terlihat. Tapi kemampuan sensorik Fang Yu terlalu kuat, bahkan jika hanya ada benang halus, dia masih menemukannya. Orang ini sengaja menyembunyikan nafasnya dan bersembunyi di dalam rumah, ingin menunggu dia kembali sebelum melakukannya. Fang Yu mengamati seluruh rumah dan segera mengetahui bahwa pikirannya salah. Saat ini, tidak ada seorang pun di rumah. Dan nafas halus itu mungkin tidak keluar dari tubuh manusia, tapi jenis keberadaan lain yang mirip dengan manusia. Tubuh roh. Ini adalah mantra yang bisa dikuasai oleh seorang penyihir. Penyihir. Fang Yu ingat apa yang disebut pemesan yang dia temui. Mereka adalah penyihir, sekarang mereka disebut penyihir. Itu mereka lagi. Fang Yu menghela nafas tanpa daya. Sama seperti pernyataan Xia Xiaoying sebelumnya, kelompok penyihir ini membentuk organisasi yang benar-benar tidak melawan. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Fang Yu disatukan, lalu diletakkan di dahi dan menutup matanya. 2 detik kemudian, dia membuka matanya lagi, cahaya merah muncul di pupilnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat beberapa tanda putih muncul di pupilnya, yang berputar. Fang Yu mendapatkan pandangan ini dari seorang lelaki tua aneh lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat itu, Fang Yu sedang tinggal di desa kecil biasa. Orang tua itu adalah orang luar dan tiba-tiba muncul di mata semua orang. Setiap hari setelah itu, dia akan duduk di atas batu di pintu masuk desa, dan selama seseorang lewat, dia akan dengan paksa menarik orang untuk mengobrol. Dia mengaku sebagai pembawa pesan kembalinya dari neraka, dan dia sering mengucapkan kata-kata liar. Seperti jika hukum mengizinkan, dia bisa menghancurkan seluruh dunia kultivasi, dunia tidak bisa menjebaknya, dia akhirnya akan menghancurkan hukum dan dengan kata lain, dia mengulanginya hampir setiap hari.
Lama-lama semua orang menganggap lelaki tua itu sebagai orang gila, dan banyak orang yang enggan berjalan di jalan masuk desa karena takut diseret oleh lelaki tua itu untuk mengobrol. Hingga suatu hari, Fang Yu melewati pintu masuk desa dan dipaksa ke samping oleh lelaki tua itu. Keduanya mengobrol dengan sangat hangat, dan mereka cenderung terlambat bertemu. Fang Yu tidak membantah pernyataan gila lelaki tua itu, tetapi mendengarkan dengan tenang, bahkan menyatakan persetujuannya dari waktu ke waktu. Hal ini membuat lelaki tua itu sangat bahagia, dan semakin banyak dia membicarakannya, semakin banyak energi yang dia dapatkan. Kalau bicara soal bagian belakang, lelaki tua itu bahkan mengatakan bahwa dia sendiri yang telah membantai seekor naga. Namun Fang Yu tetap tidak mengajukan pertanyaan apapun, melainkan menanyakan jenis pisau apa yang lebih cocok untuk membunuh naga itu. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, melainkan tertawa setinggi langit, tersenyum selama 30 hingga 40 detik. Kemudian dia berdiri, menepuk bahu Fang Yu, dan bertanya, "Wah, tidak, kamu telah hidup lebih dari 2000 tahun, dan kemudian kamu menyebutnya tidak pantas." Fang Yu terkejut saat itu. Dia tidak menyangka lelaki tua yang tampak gila ini benar-benar bisa mengetahui usianya secara sekilas. "Saudaraku, kamu sangat baik. Sudah lama sekali aku tidak mengobrol dengan orang begitu lama." Orang tua itu menyeringai dan berkata, "Aku akan pergi. Sebelum aku pergi, izinkan aku memberimu sesuatu." "Apa itu?" Fang Yu bertanya. "Sepasang mata," kata lelaki tua itu sambil mengulurkan tangannya dan menutup matanya. Namun anehnya semua tindakan tersebut sangat wajar. Orang tua itu mengambil 2 bola mata di tangannya, tetapi rongga matanya tidak berlubang, dan sepasang matanya masih ada. "Ini, kedua bola mata ini untukmu," kata Tao tua sambil mengangkat tangannya dan menempelkannya ke rongga mata Fang Yu. Fang Yu ingin menghindarinya saat itu, tapi dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Tangan lelaki tua itu baru saja menekan mata Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu merasa hitam di depannya dan kehilangan penglihatannya. "Jangan khawatir, kamu bisa melihat besok. Mata ini tidak mudah. Mata ini bisa membantumu melihat semua hal yang terselubung di dunia, termasuk hukum yang ada antara langit dan bumi. Jangan sampai hilang." Suara lelaki tua itu ke telinga Fang Yu. "Apakah kamu pergi sekarang?" Fang Yu bertanya. "Ya, aku sudah memberimu segalanya, apa yang aku lakukan di sini?" Lelaki tua itu bertanya secara retoris. Setelah itu, Fang Yu mendengar suara langkah kaki. "Hei, tunggu sebentar." Fang Yu berteriak cemas setelah kehilangan penglihatannya. "Ku bilang, penglihatanmu akan pulih besok," kata lelaki tua itu tidak sabar. "Kamu belum menjawab pertanyaanku sebelumnya, pisau apa yang lebih cocok untuk tulong?" Fang Yu bertanya. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tertawa. "Nak, jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Saat itu, aku tidak hanya akan memberitahumu jenis pisau apa yang digunakan untuk membunuh naga, tapi juga memberitahumu bahwa membunuh Raja Peri membutuhkan," kata lelaki tua itu, suaranya menghilang. Setelah itu, Fang Yu kembali ke rumah dan berbaring sepanjang malam. Ketika dia bangun keesokan harinya, penglihatannya benar-benar pulih. Hanya saja dia tidak bisa mengendalikan matanya saat itu. Selama jangka waktu itu, dunia di mata Fang Yu cukup rumit. Hal-hal yang dilihatnya bukan sekedar entitas, melainkan lebih pada tubuh virtual. Fang Yu melihat semua jiwa, berbagai hukum, dan bahkan atom yang sangat kecil. Dalam pandangan Fang Yu, seluruh dunia terhubung oleh kekuatan berbagai hukum. Selama waktu itu, Fang Yu sangat kesakitan, hampir seperti menggali matanya sendiri. Dia lebih memilih menjadi buta daripada mata itu. Namun kemudian, dia secara bertahap menguasai penggunaan sepasang mata ini, dan mampu menonaktifkannya jika tidak diperlukan. Dalam proses inilah Fang Yu menemukan kekuatan sebenarnya dari mata ini. Sama seperti sekarang, setelah menggunakan kacamata tersebut, Fang Yu melihat sekeliling lagi, dan segera melihat tubuh roh berdiri di belakang sofa di ruang tamu. Di bidang penglihatan Fang Yu, garis besarnya mirip dengan tubuh manusia, hanya berdiri di sana, memperhatikan Fang Yu. Bagi para mage, ini adalah kamera pengintai tak kasat mata yang bisa melacak. Fang Yu melangkah maju, melihat tubuh roh ini, dan melambaikan tangannya. "Halo yang di sana, Hui Bei, lokasi tersembunyi." Ledakan, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri dan merobohkan meja di depannya.
Bagaimana ini mungkin? Pria itu pucat dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa masalahnya? Seorang gadis yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun berjalan melewati pintu dan mengerutkan kening. Tubuh rohku ditemukan oleh Fang Yu, kata pria itu dengan kaget. Bahkan jika kamu ketahuan, kamu tidak perlu bereaksi terlalu banyak, kan? Fang Yu ini adalah target level SSS. Bukankah normal jika dia menjadi lebih kuat? Kata gadis itu. Dia tidak hanya menemukan, dia sepertinya bisa melihat tubuh rohku sepenuhnya. Kata pria dengan keringat di keningnya. Melihat tubuh rohmu, tidak mungkin. Tubuh roh itu sendiri adalah sesuatu yang tidak ada. Itu hanya pancaran kekuatan pikiran. Fang Yu dapat merasakan bahwa pancaran kekuatan pikiran ini normal, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Gadis itu mengerutkan kening. Kerut, kata, dia hanya melambai ke tubuh rohku dan menyapaku. Pandangannya juga menghadapku, perasaan ini, seperti aku berdiri di depannya. Kata pria itu gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang melihat pria itu begitu ketakutan, gadis itu menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu cobalah berkomunikasi dengannya dan lihat apa yang akan dia katakan. Bentak, kali ini, ada tepuk tangan meriah. Pipi pria itu terluka dan jatuh ke tanah. Dia memegangi wajahnya yang bengkak, hanya ada kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Dia sebenarnya dapat membahayakan dewa saya melalui kekuatan pikiran saya sendiri. Situasi ini telah sepenuhnya melampaui tingkat kognitifnya. Gadis itu memandang pria itu dengan mata yang sangat serius. Bisakah melihat tubuh roh, dan menggunakan kekuatan tubuh roh untuk melukai dewa? Sarana macam apa ini? Di dunia ini, saya khawatir hanya instruktur gadis itu, penyihir agung bintang 6 yang diakui sebagai yang terkuat di Tiongkok, yang dapat melakukan operasi serupa, bukan? Sasaran level SSS memang lebih kuat dari yang dibayangkan. Gadis itu berpikir sejenak, mengeluarkan ponsel di sakunya, dan menelepon. Setelah Fang Yu menamparkan tubuh roh di depannya, dia duduk di sofa dan melihat ke meja kopi di depannya. Dia mungkin sudah tidak menggunakan mata ini selama lebih dari 1000 tahun. Saat ini, saya tidak terbiasa dengan hal itu. Sudah lama tidak ada gunanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengendalikannya. Memikirkan hal ini, Fang Yu menatap cangkir di meja kopi di depannya. Cangkir ini milik Liu Lianxia, dan ada sendok besi di dalam cangkirnya. Fang Yu menatap cangkir itu, dan tanda di pupilnya perlahan berputar. Cangkir itu perlahan terangkat ke udara. Lalu, tiba-tiba menghilang. Tidak ada pecahan yang jatuh. Seluruh cangkir, termasuk sendok besi di dalam cangkir, langsung terurai menjadi partikel-partikel individual, yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bab 284/0 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Tidak buruk, cahaya merah muncul di mata Fang Yu, dan tanda berputar di pupilnya tiba-tiba berbalik arah. Cangkir dan sendok besi yang menghilang di udara digabungkan kembali menjadi partikel satu per satu dan jatuh kembali ke atas meja. Setelah itu, Fang Yu menutup matanya. Saat aku membuka mataku lagi, mataku sudah kembali seperti biasanya. Tidak apa-apa menggunakan mata ini dengan hemat. Itu membuat segalanya membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, tanggal 25 Juni. Ini adalah hari paling menegangkan bagi setiap lulusan sekolah menengah atas di Tiongkok. Pada hari ini, hasil ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan. Hasil studi selama 3 tahun bisa dilihat hari ini. Kota Jianghai, keluarga Tang. Tang Xiaorou bangun pagi-pagi dan duduk di depan komputer, selalu siap masuk ke situs web untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi. Seperti biasa, hasil ujian masuk perguruan tinggi akan diumumkan pada pukul 10 pagi. Tangan Tang Xiaorou gemetar karena gugup. Tang Feng baru saja pulang berlibur. Saat ini, dia sedang duduk di sebelahnya dan berkata, Xiaorou, jangan terlalu gugup. Menurut kakakmu dan pengalamanku, hasilnya umumnya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi psikologismu. Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan berkata, saya tidak ingin gugup, tetapi saya hanya gugup. Saya khawatir jika saya tidak mendapatkan nilai di Universitas Nandu, semuanya akan berakhir.
Garis skor Universitas Nandu seharusnya sekitar 660 tahun ini. Selama kinerja Anda normal, seharusnya tidak ada masalah, kata Tang Feng. Matematika untuk ujian masuk perguruan tinggi terlalu sulit, dan saya bingung dengan dua pertanyaan besar berikutnya, kata Tang Xiaorou. Ujiannya sudah lama sekali, sudah pasti kesimpulannya, tunggu saja hasilnya, Tang Feng berkata dengan lega. Seiring berjalannya waktu, jam 10 semakin dekat. Seperti Tang Xiaorou, banyak siswa yang duduk di depan komputer, menunggu untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi mereka. Sebentar lagi, momen ini akan tiba. Tang Xiaorou segera memasukkan nomor tiket masuk dan nomor ID untuk memeriksa hasilnya. Saat halaman web muncul, Tang Xiaorou menutup matanya, tidak berani melihat. Haha, menurutku kamu baik-baik saja. Tang Feng menepuk pundaknya dan tersenyum. Saat itulah Tang Xiaorou berani membuka matanya dan melihat pencapaiannya. 682 poin. Tang Xiaorou memegangi hatinya erat-erat dan langsung rileks. Dengan skor ini, tidak ada masalah untuk mendaftar ke Universitas Nandu. Setelah Tang Xiaorou menghela nafas lega, dia langsung memikirkan seseorang. Tidak tahu bagaimana hasil ujiannya. Tang Xiaorou berpikir sejenak, mengangkat telepon dan menelepon Fang Yu. Fang Yu baru saja bangun dan hendak turun untuk membeli sarapan. Telepon berdering dan dia segera terhubung. Fang Yu, bagaimana hasil ujianmu? Apakah kamu puas dengan hasil ujianmu? Tang Xiaorou bertanya dengan cemas selama panggilan berlangsung. Apa yang kamu bicarakan? Fang Yu ragu. Hasil ujian, masuk perguruan tinggi. Hari ini hasil ujian masuk perguruan tinggi loh. Tang Xiaorou berkata dengan heran. Oh, saya lupa. Fang Yu menjawab dengan ringan. Dia telah melalui ujian masuk perguruan tinggi berkali-kali dan tidak peduli sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah dia sedikit mengantuk saat ujian masuk perguruan tinggi. Dia hanya ingin segera menyelesaikan sisanya, atau terus mempelajari spirit array. Hal ini menyebabkan dia menyita kecepatan saat mengerjakan soal, dan sepertinya dia telah menyelesaikan semua soal yang bisa dia kerjakan. Ini adalah perilaku bawah sadar, yang tiba-tiba diingat Fang Yu setelah menyelesaikan ujian. Namun, itu tidak masalah. Kalau begitu kamu tidak perlu memeriksa hasilnya sekarang. Tang Xiaorou bertanya, tidak ada yang perlu diperiksa, bukankah sekolah akan memberitahumu ketika waktunya tiba? Fang Yu bertanya, ini hasil ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa kamu tidak gugup sama sekali? Biarkan aku memeriksanya untukmu. Katakan padaku nomor tiket masukmu, kata Tang Xiaorou. Baiklah, aku akan mengirimimu pesan teks nanti, kata Fang Yu. Tang Xiaorou dengan cepat menerima pesan teks dari Fang Yu. Dia segera memasukkan nomor tiket masuk Fang Yu di halaman web, lalu mengklik temukan. Hasil kueri tidak ditemukan. Tang Xiaorou terkejut, lalu memasukkan kembali nomor tiket masuk dan bertanya lagi. Hasil kueri tidak ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nomor tiket masuk ujian seharusnya benar, jika tidak, nomor tiket masuk ujian akan ditampilkan salah. Tang Xiaorou ragu, mungkin terlalu banyak orang yang bertanya pada saat yang sama. Sistem sedang sibuk, akan lebih baik jika keadaan menjadi lebih buruk setelah beberapa saat, kata Tang Feng. 10 menit kemudian, Tang Xiaorou bertanya lagi, dengan hasil yang sama. Setengah jam kemudian, Tang Xiaorou bertanya lagi, masih tidak berhasil. Setelah beberapa kali bertanya, dia bertanya kepada banyak teman sekelasnya, dan mereka semua menanyakan hasilnya. Hanya hasil Fang Yu yang tidak dapat ditanyakan, itu terlalu aneh. Sore harinya, Tang Xiaorou menerima telepon dari Sun Xingchun, kepala sekolah. Hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini cukup menggembirakan. Sekolah akan mengadakan rapat pujian besok. Sebagai salah satu siswa berprestasi, kamu harus kembali dan saat itu juga kamu akan diberikan sertifikat. Sun Xingchun berkata dengan gembira. Tang Xiaorou setuju dan bertanya, Guru Sun, saya ingin bertanya, dapatkah Anda mengetahui nilai Fang Yu? Itu tidak benar. Aneh kalau seluruh kelas tidak bisa memeriksa nilainya sendirian, kata Sun Xingchun. Apa yang terjadi? Tang Xiaorou bertanya. Entahlah, tapi Fang Yu sendiri tidak mempedulikan hal ini kan. Saat aku berganti ke siswa lain, ternyata aku tidak bisa menemukan hasilnya, jadi aku datang untuk bertanya padaku sejak lama. Tapi bagaimana dengan Fang Yu?
Saya perlu siswa lain untuk membantunya bertanya. Saya pikir dia hanya tidak ingin masuk universitas. Jadi, tidak perlu berbicara dengannya. Itu saja, saya harus memberitahu siswa lain. Sun Xingchun selesai berbicara dan menutup telepon. Wajah Tang Xiaorou serius. Jika hasil ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu belum ditemukan, bukankah dia tidak bisa mendaftar perguruan tinggi? Faktanya, ada situasi, yaitu, nilai Fang Yu dalam ujian masuk perguruan tinggi hanya 0, dan hasilnya tidak akan ditemukan dalam situasi ini. Ketika guruku memberitahuku tahun itu sepertinya seorang kandidat muncul beberapa tahun yang lalu. Situasi ini, kata Tang Feng ragu-ragu. 0 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi. Tang Xiaorou memikirkan penampilan malas Fang Yu. Mungkinkah salah nama atau salah nomor tiket masuk mengakibatkan skor 0? Tidak, Tang Xiaorou. Membosankan, ... Pada hari ini, Fang Yu menerima banyak telepon dari Tang Xiaorou, Fatih Liu, Wang Yan dan lainnya. Isi panggilannya tidak lebih dari menanyakan hasil ujian masuk perguruan tinggi. Tidak dapat menemukan hasilnya. Mendengar situasi ini, Fang Yu juga tercengang, tapi dia tidak terlalu peduli. Jika Anda tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi, maka Anda tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah menunggu beberapa saat, pindah tempat lain dan lanjutkan membaca dari tahun pertama sekolah menengah. Perilaku seperti ini memalukan, tapi Fang Yu tidak bisa menahannya. Siapa yang akan membiarkan dia hidup selamanya dengan wajah muda selamanya? ... Keesokan paginya, banyak lulusan sekolah menengah atas kembali ke sekolah menengah Jianghai. Di papan buletin terdapat nama 10.000 siswa terbaik di wilayah Jiangnan. Banyak siswa yang berkerumun di depan papan buletin, melihat ke atas dan melihat nama-nama di atasnya. Sebagian besar siswa melihat nama di atas. Orang ini adalah orang nomor 1 dalam ujian masuk perguruan tinggi. He Zanpeng dari kelas kunci. Dengan 721 poin, sekolah ini menempati peringkat pertama dan ketiga di seluruh wilayah Jiangnan. Jelajahi bunganya. Benar saja, itu adalah He Zanpeng, orang ini adalah Suesen. Yan Jiangnan peringkat ketiga, terlalu galak, kan? Peringkat ketiga di seluruh Jiangnan gelombang www.novelringan.com gelombang maka dia harus menjadi pilihan teratas di kota Jianghai. Para siswa yang berkumpul di sekitar papan buletin banyak berbicara. Aku bilang yang nomor 1 pasti He Zanpeng, dan kamu masih percaya pada Fang Yu. Bukankah anak itu yang berhasil dalam ujian tiruan? Ujian masuk perguruan tinggi adalah tempat untuk melihat bab yang sebenarnya. Lihat, sekarang nama Fang Yu di mana? Pada saat ini, seorang anak laki-laki berkata dengan keras. Dia adalah anak laki-laki yang mengatakan bahwa Fang Yu tidak bisa mengerjakan Olimpiade Matematika di papan tulis, jadi dia akan menyiarkan langsung kotorannya. Jawaban Fang Yu atas pertanyaan hari itu mengejutkan seluruh kelas. Dan dia dan anak laki-laki lain yang berdiri terbalik dan diikat sama-sama ditampar wajahnya, tidak menunjukkan rasa percaya diri. Sejak itu, dia menyimpan dendam. Sekarang nama Fang Yu tidak ada di papan buletin, dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Arogan, bagaimana jika Anda bisa mengikuti Olimpiade Matematika itu? Bukankah ujiannya sudah selesai sekarang? He Zanpeng adalah ahli pembelajaran sejati. Aku sudah mengatakan bahwa Fang Yu menyontek pada ujian tiruan. Dia punya kentut. Ya, sekarang setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia hanya curang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Sampah semacam ini sebenarnya dapat dipindahkan ke kelas kunci kita. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para pemimpin sekolah. Banyak siswa di sekitarnya bergema, kebanyakan dari mereka adalah siswa di kelas kunci, dan Fang Yu telah lama menjadi tidak bahagia. Sekarang setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi telah keluar, dan debu sudah hilang, mereka tentu tidak takut dipukuli lagi. Apa yang kamu bicarakan? Fang Yu tidak bisa mengetahui nilainya. Bagaimana kamu tahu bahwa dia pasti gagal dalam ujian? Pada saat ini, Tang Xiaorou berjalan di belakang sekelompok siswa dan berkata, Bab 285, Kompetisi Penghargaan. Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Siswa yang sedang berdiskusi menoleh dan melihat Tang Xiaorou. Wajahnya berubah dan dia menutup mulutnya. Kebanyakan dari mereka mengetahui latar belakang keluarga Tang Xiaorou dan tidak berani menyinggung perasaannya.
Tapi anak laki-laki itu tidak peduli. Ujian masuk perguruan tinggi telah selesai, dan para siswa akan segera berpisah dan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Bagaimana jika Tang Xiaorou memiliki latar belakang? Saya tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta. Dia menyontek dalam ujian tiruan dan mendapat nilai tinggi. Kata anak laki-laki itu dengan keras. Kamu, Tang Xiaorou memucat karena marah, tidak dapat berbicara. Ayo pergi. Tang Feng di samping menarik Tang Xiaorou ke depan. Para siswa menyaksikan Tang Xiaorou pergi, dan memandang anak laki-laki itu dengan kagum. Luo Hui, luar biasa, dia bahkan tidak bisa berbicara bahasa Dewi Tang, kata anak laki-laki di sebelahnya. Hehe, jika dia berjalan 2 langkah lebih lambat, aku bisa memberitahumu hal-hal buruknya. Sekarang hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar, dia masih berani melindungi Fang Yu. Menurutku menyenangkan punya uang. Luo Hui mencibir. Kamu sangat menyinggung perasaannya, kamu benar-benar tidak takut padanya, kata anak laki-laki di sebelahnya. Luo Hui mencibir dan berkata, sekarang masyarakat berada di bawah supremasi hukum. Jika dia benar-benar berani melakukan apapun terhadap saya akan meminta wartawan mencari polisi untuk memperburuk keadaan. Pada saat itu, mungkin saya akan melakukannya bisa mendapatkan banyak kompensasi. Tang Xiao dan Tang Feng berjalan ke aula sekolah bersama. Orang-orang itu benar-benar keterlaluan, Fang Yu tidak menipu sama sekali, tetapi mereka memfitnah dengan paksa. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Apa pedulimu dengan mereka? Mulutnya membesar-besarkan orang. Dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Ini tidak akan mempengaruhi fakta. Kata Tang Feng lega, hasil Fang Yu tidak bisa diperiksa hari ini, meskipun 0, pasti ada hasilnya. Tang Xiaorou bertanya pada Tang Feng. Tang Feng mengangguk dan berkata, kemarin ayahku menelepon dan bertanya kepada kepala sekolah Chen. Kepala sekolah Chen berkata dia akan membiarkan seseorang menyelidiki penyebabnya, dan dia harus tahu apa yang terjadi hari ini. Keduanya duduk di barisan depan di sisi kiri aula. Hari ini adalah upacara penilaian ujian masuk perguruan tinggi. Selain lulusan SMA, turut hadir pula keluarga mereka. Semua orang tua ingin melihat proses anaknya naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Ini adalah pemandangan yang membanggakan. Tang Mingde akan berada di sana hari ini, tetapi dia harus menyerah ketika dia ingin kembali ke grup untuk bertemu tamu penting. Sekitar pukul 11 pagi, dan di platform tinggi di depan, para pemimpin sekolah juga telah mengambil tempat duduknya. Setiap pimpinan tersenyum, jelas sangat puas dengan hasil ujian masuk perguruan tinggi kali ini. Tepat pukul 11, Pan Qiang, Direktur Departemen Pengajaran sebagai juru bicara, mulai berbicara. Terima kasih orang tua dan siswa telah datang. Hari ini akan menjadi konferensi penghargaan ujian masuk perguruan tinggi ke-19. Pidato Pan Qiang sangat panjang, selama 15 menit penuh. Namun para orang tua dan siswa yang hadir sangat energik. Bagi kelompok lulusan SMA ini adalah pertemuan terakhir di aula besar sekolah menengah Jianghai. Di masa lalu, mereka akan menganggap pidato ini sangat membosankan, dan mereka selalu ingin segera mengakhirinya. Namun kali ini, mereka sedikit enggan. Yu Yuiwei juga termasuk di antara kelompok siswa ini. Meskipun dia baru duduk di bangku kelas 3 SMA semester depan, dia ingin datang ke sini terlebih dahulu untuk merasakan suasana konferensi pujian, dan menggunakan ini sebagai motivasi untuk giat belajar di SMA. Saya tidak tahu apakah saudara Yu menemukan hasilnya, sayang sekali. Yu Yuiwei duduk di kursi, tapi suasana hatinya sedang tidak baik. Kemarin, dia membantu Fang Yu memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi lebih dari belasan kali di internet, tetapi tidak ada hasil yang ditemukan. Dia mendengar dari teman-teman sekelasnya bahwa jika hasil ujian masuk perguruan tinggi terlalu dilebih-lebihkan, terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk dikatakan 0, hal ini akan terjadi. Namun karena skornya terlalu tinggi untuk mengecek hasilnya, situasi ini tidak pernah terjadi. Saya tidak bisa mengecek hasilnya karena skor 0, tapi muncul beberapa kali. Oleh karena itu, situasi Fang Yu kemungkinan besar akan bias terhadap yang kedua. Meskipun ketika saya menelepon Fang Yu, saya tidak mendengar emosi lain dalam nada bicara Fang Yu. Tapi Yu Yuiwei tahu bahwa Fang Yu pasti sedang kesal di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya. Bagi setiap lulusan SMA, hasil ujian masuk perguruan tinggi sangatlah penting. Tidak hanya menentukan perkembangan masa depan,
tapi juga hasil kerja keras selama 3 tahun. 3 tahun kerja keras di sekolah menengah, tetapi pada akhirnya hanya mendapat titik nol. Hal seperti itu, orang biasa tidak bisa menerimanya. Tuhan memberkati, hanya saja sistemnya salah. Saudara Fang Yu tidak boleh mendapat skor 0, tetapi skor ideal. Yu Yuiwei duduk di posisinya, melipat tangannya, memejamkan mata dan berdoa. Setelah Pan Qiang selesai berbicara, Wakil Presiden dan Kepala Sekolah berbicara secara terpisah. Setelah para pemimpin besar selesai berbicara, lebih dari 1 jam telah berlalu. Saat ini, Pan Qiang berdiri dengan kertas kosong di tangannya. Oke. Sekarang saya akan membaca ringkasan hasil ujian masuk perguruan tinggi sekolah menengah Jianghai. Begitu kalimat ini keluar, penonton langsung bertepuk tangan. Puncaknya akhirnya tiba. Seperti yang kami katakan tadi, hasil ujian masuk perguruan tinggi kali ini adalah yang terbaik di sekolah menengah Jianghai. Seberapa bagus? Kelas 3 kami ditambah kelas pengulangan, total 1.212 orang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ada sebanyak 572 siswa yang telah mencapai garis kunci. Tingkat poin kuncinya adalah 47%. Rasio ini termasuk di antara sekolah menengah terbaik di Jiangnan. Dan nilai di atas tingkat sarjana mencapai 1,123. Tingkat sarjana adalah 93%. Hasil ujian masuk perguruan tinggi tahun ini adalah yang terbaik dalam sejarah. Ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan mengajar kami sangat sukses. Pan Qiang berkata dengan nada tinggi, selanjutnya, kami akan mengumumkan hasil terbaik dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Siswa naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Kelompok siswa berprestasi ini dapat menerima beasiswa yang disponsori oleh gubernur universitas, dibagi menjadi 3 tingkatan. Siswa yang menduduki peringkat 800 teratas di wilayah Jiangnan akan menerima hadiah ketiga dan beasiswa sebesar 10,000 yuan. 300 siswa teratas akan diberikan hadiah kedua dan dapat menerima beasiswa sebesar 20,000 yuan. 100 siswa teratas yang telah memenangkan hadiah pertama, beasiswa 30,000 yuan. Pan Qiang sedang berbicara, dan ada tepuk tangan meriah dari penonton. Sekarang kami mulai mengumumkan siswa yang memenangkan hadiah ketiga, silakan dengar nama siswa tersebut, segera naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Pan Qiang melihat daftar di tangannya dan berkata, siswa Huang Danji, mendapat nilai 643, peringkat 799 di Jiangnan. Siswa Liu Yong, 645 poin, peringkat 792 di Jiangnan. Siswa Li Xiaoli, 652 poin, peringkat dalam daerah Jiangnan. Pan Qiang membaca nama-nama itu satu persatu. Siswa yang namanya diucapkan berdiri gelombang www.novelringan.com gelombang dan berjalan ke peron dengan senyuman di wajahnya. Bagi mereka, ini adalah sebuah kemuliaan momen dalam hidup mereka. Dengan banyaknya orang tua siswa yang hadir dan menyaksikan mereka naik ke panggung untuk memberikan penghargaan, rasa pencapaian di hati mereka terlihat dengan sendirinya. Tak lama kemudian, nama-nama siswa pemenang ketiga dan kedua semuanya selesai. Pada di platform tinggi, lebih dari 40 siswa sudah berdiri, sorotan. Terakhir adalah siswa yang memenangkan hadiah pertama. 100 siswa terbaik di wilayah Jiangnan ini adalah master akademis sejati. Semua orang bisa kuliah di universitas terkenal di China. Ada 8 siswa yang bisa mendapatkan beasiswa kelas 1, semuanya dari kelas kunci. Pan Qiang berhenti sejenak dan berkata, sekarang, saya mulai mengumumkan nama siswa yang menang. Penonton terdiam. Semua orang ingin melihat dewa besar mana yang bisa mendapatkan beasiswa kelas 1. Siswa Zhuo Bing, 669 poin, peringkat 97 di Jiangnan. Ada tepuk tangan meriah dari penonton, dan seorang anak laki-laki berdiri dan berjalan ke platform yang tinggi. Siswa He Xiaotong, 673 poin, peringkat 81 di Jiangnan. Ada lagi tepuk tangan sensasional. Setiap kali Pan Qiang menyebut sebuah nama, akan menimbulkan tepuk tangan meriah dari penonton. Hal ini membuat banyak siswa kelas 2 SMA antusias. Inilah kesuksesan sesungguhnya. Di hadapan banyak orang, sungguh leluhur yang brilian menerima penghargaan di atas panggung. Yu Yuiwei memerah karena kegembiraan, dan berpikir dalam hati, tahun depan, aku pasti akan berada di atas panggung untuk menerima penghargaan, sehingga ibuku akan bangga padaku. Namun,
Melihat satu demi satu siswa melangkah ke atas panggung, Yu Yuiwei mengingat Fang Yu lagi, dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dengan kemampuan saudara Fang Yu, jika tidak ada kecelakaan, dia pasti bisa naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Bab 286 Hancurkan Penonton. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Di sisi ini, Tang Xiaorou juga menyebut namanya dan berjalan ke platform tinggi. Dia mendapat nilai 682 dalam ujian masuk perguruan tinggi, peringkat ke-6 di sekolah dan 47 di Jiangnan. Tang Xiaorou sudah sangat puas dengan hasil ini. Pan Qiang membaca nama-nama itu satu persatu, dan dengan cepat menghubungi orang terakhir. Selanjutnya, nama yang ingin saya ucapkan adalah teman sekelas yang diketahui semua orang. Dia tidak hanya memenangkan hadiah pertama, tetapi juga beasiswa super yang diberikan khusus oleh Dewan Sekolah, dengan total 200.000 yuan. Pan Qiang berkata dengan penuh semangat ke mikrofon. 200.000 yuan. Terjadi keributan di antara penonton. Hadiah ini terlalu murah hati. Cukup untuk menunjang seluruh karir kuliah siswa ini. Hehe, uang yang sedikit ini tidak ada apa-apanya. Kalau teman sekelas ini, kemungkinan besar dia akan disaingi oleh universitas ternama lagi. Beasiswa yang diberikan oleh universitas tersebut hanya akan lebih banyak. Kata Pan Qiang. Seru penonton. Sebagian besar lulusan SMA mengetahui siapa siswa tersebut. Dia Zhan Peng. Selain He Zhan Peng, siapa lagi yang bisa mendapatkan beasiswa sebesar ini? Sekarang, saya mengundang siswa ini naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Siswa He Zhan Peng, 721 poin, Kota Jianghai peringkat pertama, Provinsi Jiangnan peringkat ketiga. Dia adalah ujian masuk perguruan tinggi Kota Jianghai tahun ini, dan dia juga penjelajah wilayah Jiangnan. Perlu disebutkan bahwa He Zhan Peng hanya lebih baik daripada ujian masuk perguruan tinggi Jiangnan. Juaranya 2 poin lebih rendah. Kesenjangannya sangat kecil. Pan Qiang berkata dengan penuh semangat. Selain itu, 721 poin juga merupakan rekor tertinggi nilai ujian masuk perguruan tinggi di sekolah menengah Jianghai kami. Di tengah seruan di bawah panggung, seorang anak laki-laki berkacamata berdiri dan berjalan ke platform yang tinggi. Ini Suesen He Zhan Peng. Semua siswa menatap He Zhan Peng. Coba lihat, orang-orang terlihat seperti sarjana, temperamen mereka sangat berbeda. Orang tua mana yang begitu diberkati bisa melahirkan anak-anak yang begitu baik. Inilah naga asli di antara manusia. Orang tuanya juga penuh emosi. Tahun ini ada 750.000 kandidat di wilayah Jiangnan, dan siswa He Zhan Peng adalah yang ketiga di antara mereka. Pan Qiang mengulangi. He Zhan Peng naik ke atas panggung dan berdiri di antara para siswa. Tang Xiaorou di samping memandang He Zhan Peng yang tanpa ekspresi, mendesah dalam hatinya. Begitu menakjubkan, dia meminta dirinya untuk belajar cukup giat, namun hanya mendapat 682 poin dalam ujiannya. 721 poin, 39 poin lebih tinggi darinya. Bagaimana hasil tes ini? Para pemimpin melangkah maju dan memberikan penghargaan kepada para siswa di atas panggung. Ketika tiba waktunya untuk memberikan penghargaan kepada He Zhan Peng, Presiden Chen secara pribadi mengambil tanda senilai 200.000 itu dan menyerahkannya kepada He Zhan Cheng. Wajah He Zhan Cheng acuh tak acuh, tanpa sedikit pun ketegangan. Baginya, hasil ini adalah hal yang biasa. Bahkan, dia masih sedikit tidak senang. Hanya berjarak 2 poin. Hanya berjarak 2 poin. Dia adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di wilayah Jiangnan. Para pemimpin mengambil foto bersama para siswa di atas panggung. Banyak pemimpin secara pribadi menemukan He Zhan Peng, berkomunikasi dengan ramah dengannya dan berjabat tangan. Hasil He Zhan Peng telah membuat sekolah menengah Jianghai mendapat perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, sulit bagi siswa terbaik di sekolah menengah Jianghai untuk masuk 10 besar di Jiangnan. Tapi He Zhan Peng langsung mendapat tempat ketiga. Inilah sebabnya dia bisa mendapatkan hadiah yang begitu besar. Bakat-bakat di atas panggung ini benar-benar pengganggu akademis. Fang Yu adalah penipu yang tidak tahu malu. Saya tidak melihatnya hari ini, jadi saya tidak berani datang ke tempat kejadian. Saya khawatir kita akan menertawakannya, hahaha. Di kursi, Luo Hui tertawa sinis. Di sebelahnya, semua siswa di kelas kunci sedang duduk, dan mereka tertawa bersama saat ini. Mereka semua membenci Fang Yu. Sekarang Fang Yu telah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, mereka tidak terlalu senang.
Di atas panggung, setelah mengambil foto, para pemimpin kembali ke tempat duduknya, dan para siswa penerima penghargaan juga bersiap untuk turun. Pertemuan pujian akan berakhir dengan sukses. Tetapi saat ini, sekretaris kepala sekolah bergegas ke atas panggung dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga kepala sekolah Chen. Ekspresi Chen Deqing berubah, dan dia berbalik dan bertanya, "Saya yakin saya melakukan kesalahan." Sekretaris itu berkeringat deras dan berkata, "Saya telah mengkonfirmasi berkali-kali. Biro Pendidikan Kota Jianghai, Departemen Pendidikan Jiangnan. Sama sekali tidak ada kesalahan." Chen Deqing membuka matanya lebar-lebar dan wajahnya tidak percaya, lalu dia menunjukkan ekstasi. "Hasilnya bisa dicek sekarang kan?" Chen Deqing bertanya dengan cemas. "Ya," jawab sekretaris itu. "Bagus. Segera proyeksikan halaman kueri hasil ke layar besar di bagian belakang." Suara Chen Deqing bergetar dan berdiri. "Dipahami." Sekretaris itu segera berjalan menuju komputer di belakang. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada siswa dan orang tua yang hendak pergi di bawah. "Siswa yang terhormat, orang tua, mohon tetap di sini." Semua orang yang hadir, serta para siswa di atas panggung, memandang Chen Deqing dengan ragu. Karena beberapa kecelakaan, ada nilai ujian masuk perguruan tinggi siswa, yang baru sekarang tersedia. Chen Deqing menelan ludah dan berkata, keraguan di wajah semua orang menjadi lebih serius. Para pemimpin termasuk Chen Deqing juga memandangnya dengan rasa ingin tahu prestasi siapa yang pantas mereka sebutkan di hadapan banyak orang. Kandidat ini juga dalam lingkup penerimaan beasiswa, lanjut Chen Deqing. Setelah nilai siswa keluar, karena nilainya terlalu tinggi, dia harus menyerahkannya kembali ke Departemen Pendidikan Jiangnan untuk verifikasi. Setiap kertas ujian diperiksa ulang. Oleh karena itu, nilainya tidak keluar sampai adil sekarang. Skornya terlalu tinggi, tinjau lagi. Seberapa tinggi skor untuk melakukan ini? Semua orang konyol, dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Tetapi pada saat ini, hanya Tang Xiaoruan Yu Yuiwei yang berada di bawah panggung, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Fang Yu, yang tidak dapat menemukan hasilnya, mungkinkah? Siswa ini bernama Fang Yu. Dia adalah siswa di kelas kunci sekolah menengah atas kita. Nilainya pada ujian masuk perguruan tinggi adalah 750 poin, nilai penuh di semua mata pelajaran. Di saat yang sama, dia juga orang nomor 1 dalam ujian masuk perguruan tinggi di Tiongkok. Chen Deqing mengatakan ini, bahkan wajahnya sendiri penuh rasa tidak percaya. Setelah berbicara, seluruh tubuhnya merinding. Seluruh penonton terdiam. Semua orang mengira mereka salah dengar. 750 poin. Ini adalah skor sempurna. Apa konsep nilai penuh dalam ujian masuk perguruan tinggi? Ini sungguh mustahil. Sejak Huaxia mengadakan ujian masuk perguruan tinggi, tidak pernah ada situasi di mana nilai totalnya sempurna. Jika mata pelajaran bahasa Mandarin ada pada ujian masuk perguruan tinggi, tidak mungkin mendapat nilai penuh. Karena terlalu banyak soal subjektif dalam soal ulangan bahasa Mandarin, maka nilai yang diberikan guru untuk mengganti soal juga sebagian besar bersifat subjektif, terutama untuk soal membaca dan komposisi, tidak mungkin mendapat nilai penuh. Kepala Sekolah Chen, 750 poin. Apakah Anda yakin melakukan kesalahan? Pan Qiang bertanya sambil menatap Chen Deqing. Chen Deqing tidak berbicara, tetapi melihat sekretaris di belakangnya. Saat ini, layar besar di bagian belakang telah menyala, dan halaman yang ditampilkan di dalamnya adalah halaman untuk memeriksa hasil ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang semua orang bisa melihat skornya. Nama, Fang Yu. Bahasa, 150 poin. Matematika, 150 poin. Bahasa Inggris, 150 poin. Komprehensif, 300 poin. Skor total, 750 poin. Ini benar-benar 750 poin. Setelah melihat halaman tersebut di layar lebar, penonton akhirnya melontarkan seruan yang sangat keras. Mereka mengonfirmasi bahwa mereka membacanya dengan benar. Ini terlalu berlebihan. Tang Xiaorou di atas panggung, meskipun dia berharap Fang Yu tampil bagus, dia tidak menyangka itu akan menjadi skor yang mustahil yaitu 750 poin. Dia menatap layar besar di belakangnya dengan tatapan kosong, mulutnya terbuka berbentuk bulat. Dan He Zanpeng, yang tadinya tenang dan tenang, wajahnya berubah saat ini. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah skor paling ekstrim yang bisa dia dapatkan. Tapi Fang Yu mendapat 750 poin.
Dia belum pernah menatap Fang Yu sebelumnya, bahkan jika dia membuat soal Olimpiade Matematika yang sulit. Karena Olimpiade Matematika itu, dia juga akan melakukannya. Dia tidak percaya bahwa seseorang dengan nilai pas-pasan dalam 3 tahun tiba-tiba bisa mendapatkan nilai setinggi itu. Tapi sekarang hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar gelombang www.novelringan.com gelombang poin. Skor ini menghancurkan semua kebanggaan di hati He Zanpeng. Dia bahkan tidak bisa mempertanyakan keaslian skor ini. Karena skor ini telah ditinjau kembali. Di antara penonton, ekspresi wajah Luo Hui menjadi kaku saat dia melihat hasilnya di layar lebar. Bukan hanya dia, tapi semua siswa di sekitarnya. Beberapa menit yang lalu, mereka masih menertawakan Fang Yu. Mereka mengira Fang Yu tidak bisa menamparkan wajah mereka lagi. Kali ini, namun kenyataannya wajah mereka dipukuli lagi. Dan kali ini tamparan muka yang paling mematikan. 750 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi. Apakah ini hasil yang bisa didapat manusia? Bab 287, Anak Kecil yang Aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Saudara Fang Yu, saya tahu Anda akan melakukan keajaiban. Yu Yuiwe di antara penonton hampir melompat kegirangan. Apakah Fang Yu hadir? Apakah Fang Yu ada di sana? Chen Deqing bertanya dengan keras sambil memegang mikrofon di atas panggung. Tidak ada respon di tempat kejadian. Saat ini, Sun Xingchun berlari ke atas panggung dan berkata dengan terengah-engah, "Kepala sekolah, Fang Yu tidak hadir." "Tidak ada di sini." Chen Deqing menarik napas berat. Sekolah menengah Jianghai telah menghasilkan penjahat dengan nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ini jelas merupakan kabar baik bagi sekolah menengah Jianghai. Segera, reputasi sekolah menengah Jianghai akan menyebar ke seluruh Tiongkok. Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Kami terhubung langsung, memberitahu dia hasilnya, dan memberitahunya untuk menerima penghargaan. Kata Chen Deqing. Terima penghargaannya. Sun Xingchun terkejut. Dewan sekolah baru mengetahui hal ini dan memutuskan untuk memberi hadiah kepada Fang Yu 2 juta yuan. Chen Deqing berkata dengan penuh semangat. 2 juta yuan. Pemimpin di sampingnya tercengang saat mendengar nomor ini. He Zanpeng, yang tidak jauh darinya, semakin mengepalkan tinjunya saat mendengar kata-kata ini. Bonus ini 10 kali lipat miliknya. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pelajar atau bahkan anggota keluarga. Dia, informasi kontaknya sepertinya telah berubah. Aku tidak bisa menghubunginya, kata Sun Xingchun. Saya memiliki informasi kontaknya. Saat ini, Tang Xiaorou melangkah maju, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Fang Yu. Chen Deqing segera mengambil telepon, lalu menyalakan handsfree dan meletakkan mikrofon di bawah speaker telepon. Bip, penonton terdiam. Semua orang menatap Chen Deqing dengan cermat. Setelah 5 detik, panggilan tersambung. Apa masalahnya? Suara malas tapi tidak sabar terdengar di telepon. Mendengar nada ini, Tang Xiaorou menggigit bibirnya, merasa tidak nyaman. Siswa Fang Yu, saya Chen Deqing, kepala sekolah-sekolah menengah Jianghai. Hasil ujian masuk perguruan tinggi Anda telah keluar. Tahukah Anda? Chen Deqing bertanya. Aku tidak tahu. Fang Yu menjawab dengan rapi. Kamu mendapat nilai tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 750 poin. Skor penuh di semua mata pelajaran. Chen Deqing berkata dengan penuh semangat. Aku tahu. Jawaban Fang Yu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini terlalu tenang dan tenang. Ini adalah 750 poin. Belum pernah ada orang yang mencetak skor seperti itu sebelumnya. Kenapa dia tidak bersemangat sama sekali? Fang Yu, kamu mendapat skor 750. Chen Deqing berkata dengan cepat, Fang Yu, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Karena nilaimu yang bagus, Dewan Sekolah kami memutuskan untuk memberimu beasiswa sebesar 2 juta yuan. Kamu bisa datang untuk menerima beasiswa sekarang. 2 juta yuan, penonton gempar. Jumlah ini, apalagi seorang pelajar, adalah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah keluarga. 2 juta, Anda bisa membeli rumah seluas 100 meter persegi di kota Jianghai, atau membeli taksi yang bagus. Ini, benar-benar puncak kehidupan. Selain kaget, para orang tua dan siswa yang hadir pun semakin iri. Saya tidak punya waktu. Di telepon, suara Fang Yu terdengar. Chen Deqing terkejut sejenak,
lalu berkata, jika kamu sibuk dengan hal lain sekarang, kamu bisa datang lagi. Nanti, atau kita bisa menaruh uangnya. Petik 2. Ini terlalu merepotkan. Tinggalkan uangnya dulu. Aku akan mengambilnya kalau ada kesempatan. Ada yang harus kulakukan. Tutup telepon dulu. Setelah mengatakan ini, panggilan datang dengan bunyi bip. Tutup telepon. Penonton terdiam. Perkembangan segala sesuatunya sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Fang Yu ini mendapat nilai 750 dalam ujiannya, meskipun nadanya tidak bersemangat sama sekali, tetapi dia sepertinya bahkan tidak ingin mengklaim bonus 2 juta yuan. Ini terlalu aneh, bukan? Mungkinkah 750 poin dan 2 juta yuan tidak berarti apa-apa baginya? Setelah beberapa saat, Chen Deqing kembali sadar, tersenyum canggung, dan berkata, Fang Yu jelas sibuk, haha. Upacara penghargaan hari ini telah selesai, dan orang tua siswa dapat pergi dengan tertib. Tapi saat ini, suasana di seluruh aula besar agak aneh. Para siswa berprestasi yang menerima penghargaan tersebut seharusnya senang, namun kali ini mereka tidak senang. Dari segi skor, 750 poin menghancurkan mereka hingga tidak ada residu tersisa. Hadiah uangnya, 2 juta, dibandingkan dengan 10.000 hingga 20.000 mereka, dan bahkan 200.000 hezanpeng. Itu tidak sebanding. Yang membuat mereka paling tidak bisa diterima adalah sikap dingin Fang Yu. Seolah-olah Anda sama sekali tidak menyukai 2 juta atau 750 poin itu. Ini merupakan pukulan telak bagi kelompok siswa berprestasi ini. Semua orang meninggalkan tempat kejadian perlahan-lahan. Ketika Tang Xiaoran dan Tang Feng pergi, dia kebetulan melihat sekelompok orang Luo Hui. Tang Xiaorou tidak mengatakan apa-apa, tetapi Luo Hui dan yang lainnya mengubah wajah mereka dan berjalan ke arah lain dengan kepala tertunduk. Kali ini, wajah mereka tidak hanya bengkak karena kipas angin, tapi juga langsung disebarkan. Chen Deqing melihat kerumunan yang perlahan-lahan menyebar, matanya masih bersemangat. Setelah hari ini, Fang Yu, nama siswanya, sekolah menengah Jianghai akan menjadi terkenal dalam satu gerakan. Huaibei, ibu kota selatan. Fang Yu meninggalkan apartemen, pergi mencari restoran di jalan untuk makan malam. Baginya, hasil ujian masuk perguruan tinggi memang tidak layak untuk disebutkan, setinggi apapun nilainya tidak akan menimbulkan sedikit pun gejolak di hatinya. Tentu saja perolehan 750 poin tersebut masih di luar ekspektasinya. Meskipun saya telah mengerjakan semua soal, namun skornya belum sempurna. Adapun beasiswa, Fang Yu bahkan tidak mendapatkannya. Dia, seorang pria yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, berdiri bersama sekelompok anak di bawah usia 20 tahun untuk menerima penghargaan tersebut, dan dia merasa malu untuk memikirkannya. Memikirkan hal ini, Fang Yu melihat sebuah restoran mie di sebelahnya dan berjalan masuk. Dekorasi restoran mie ini sangat sederhana, seperti sebuah toko kecil. Sekarang makanannya, tapi tidak ada pelanggan lain di toko. Fang Yu duduk di meja makan. Seorang anak laki-laki yang sangat imut yang terlihat berusia kurang dari 10 tahun mengambil menu dan meletakkannya di depan Fang Yu. Fang Yu melirik ke belakangnya, bosnya ada di dapur di dalam. Saudaraku, kamu ingin makan apa? Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, matanya yang gelap bersinar, dan dia bertanya dengan suara lembut. Apa tanda tanganmu? Fang Yu bertanya sekilas pada anak laki-laki itu. Mie daging sapi ayahku adalah yang terbaik. Jawab anak laki-laki itu. Kalau begitu aku ingin semangkuk besar mie daging sapi, kata Fang Yu. Ini baik. Anak laki-laki itu mengambil menu dan berjalan ke dapur bagian dalam. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu membawa semangkuk besar mie daging sapi dan menaruhnya di meja Fang Yu. Sebagian besar, Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, pelanggan yang datang ke rumah kami untuk membeli mie semuanya mengatakan bahwa rumah kami terjangkau. Anak laki-laki itu tertawa. Lalu kenapa bisnismu begitu buruk? Fang Yu berkata sambil memakan mie-nya sambil mengambil sumpitnya. Anak laki-laki itu memandang Fang Yu sedang makan mie, warna aneh muncul di matanya, dan pada saat yang sama dia menjawab, keluarga kami biasanya memiliki bisnis yang bagus, tetapi hari ini jumlah orangnya lebih sedikit, mungkin karena ini bukan hari libur. Petik 2. Oh, tapi rasa mie ini sebenarnya biasa saja, saya buat sendiri, mungkin semuanya lebih enak dari ini, kata Fang Yu. Oh, apakah kakakmu tahu cara memasak? Anak laki-laki itu menatap Fang Yu, dengan sedikit rasa dingin di matanya.
Saya tidak hanya mengerti, saya masih seorang master, kata Fang Yu. Itu luar biasa. Anak laki-laki itu berkata sambil berbalik, dan berkata, saya akan menuangkan segelas air untukmu. Di lantai dapur, seorang lelaki tergeletak. Pria itu jelas sudah mati, tubuhnya kaku, ekspresinya ketakutan, dan tidak ada bekas darah di kulitnya. Namun tidak ada luka di tubuhnya, tidak ada setetes darah pun. Setelah memasuki dapur, mata anak laki-laki itu menjadi sangat dingin. Dia mengambil cangkir dan menuangkan air ke dalamnya. Setelah menuangkan segelas air, tangan kanannya menggoyangkan pelan gelas tersebut. Beberapa bubuk hitam gelombang www.novelringan.com gelombang tumpah ke dalam cangkir. Namun air di dalam cangkir tersebut masih bening dan tidak ada bekas keanehan. Pertama makan mie dengan pohon san, lalu minum segelas air dengan 1000 bubuk beracun. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Cahaya hitam muncul di mata anak laki-laki itu, dan dia berjalan keluar dapur dengan segelas air. Ketika dia berjalan ke sisi Fang Yu, ekspresinya menjadi polos lagi. Saudaraku, minumlah air. Anak laki-laki itu tertawa. Saat ini, 3 tamu lagi masuk ke toko. Bos, 3 mangkuk aneka mie. Mereka bertiga jelas merupakan pelanggan tetap dan berteriak begitu mereka masuk. Tapi tidak ada yang menjawab. Bos, seorang tamu berteriak lagi. Masih tidak ada yang menjawab. Apakah bosnya sedang pergi? Ketiga tamu itu bertanya dengan bingung. Kamu ingin makan apa? Ayahku baru-baru ini sakit, jadi dia sakit tenggorokan dan tidak bisa bicara. Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Hah, apakah kamu putranya? Seorang tamu tertegun. Bukankah bos Wang belum menikah? Di mana anak lelaki tua itu? Pelanggan lain bertanya-tanya, apakah itu anak haram? Tamu ketiga tertawa. Saat ini, senyuman di wajah anak laki-laki itu telah menghilang, digantikan oleh ekspresi yang galak. Oh, kenyang sekali, mie ini terlalu besar, dan tidak enak. Fang Yu bergumam di samping, lalu menyesap gelas airnya. Seharusnya berhasil. Dengan senyum aneh di wajahnya, anak laki-laki itu berbalik untuk memeriksa situasi Fang Yu. Tapi wajahnya baru saja berbalik, dan dia melihat tinju di depannya. Ledakan, seluruh pipi anak laki-laki itu tenggelam, dan pada saat yang sama ia terbang terbalik seperti bola meriam, langsung mengenai dinding di belakang. Bab 288, Uskup Agung. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Situasi yang tiba-tiba menyebabkan 3 tamu di sebelahnya berseru dan berlari keluar toko seolah-olah mereka melarikan diri. Fang Yu berdiri, melirik ke dinding yang hancur di depannya, berbalik dan berjalan ke dapur di toko. Benar saja, dia melihat sesosok mayat. Mayat ini seharusnya adalah pemilik sebenarnya dari restoran mie ini. Fang Yu masuk ke restoran mie ini karena dia merasakan nafas yang familiar ketika melewati pintu. Itu adalah nafas kekuatan halus dari lingkaran sihir yang saya rasakan ketika saya memasuki lembah keabadian yang jatuh. Mayat pemilik paviliun di depannya memiliki ekspresi yang menyimpang, matanya pecah-pecah, dan kulitnya pucat seperti kertas. Cara kematiannya persis sama dengan kematian para pejuang yang jiwa darahnya telah terkuras di Sui Xiangu. Bocah kecil itu jelas adalah orang yang dikirim oleh Sekte Dewa Penyihir. Ketika Fang Yu pertama kali masuk ke restoran mie ini, dia tahu hampir segalanya. Setelah itu, dia hanya berpura-pura tidak tahu, dan ingin melihat apa yang akan dilakukan anak kecil itu padanya. Sayangnya tidak ada hal baru dalam awal mula anak kecil itu. Ini tidak lebih dari menambahkan bahan ke dalam semangkuk mie dan segelas air. Fang Yu tidak tahu racun apa yang dia gunakan, tapi dia tidak perlu mengetahuinya. Bagaimanapun, tubuhnya sudah tak terkalahkan. Fang Yu kembali ke toko dan berjalan keluar dari tembok yang hancur. Ada sebuah gang di luar, tempat anak kecil itu terjatuh. Namun, saat ini penampilannya sudah tidak seperti aslinya lagi. Setelah menderita pukulan Fang Yu, tulang-tulang di wajahnya benar-benar hancur dan tenggelam menjadi potongan besar. Oleh karena itu, wajahnya yang menyamar juga dikembalikan ke bentuk aslinya. Itu sama sekali bukan anak kecil, tapi seorang lelaki tua kerdil dengan kerutan di kulitnya. Pada titik ini, lelaki kurcaci tua itu belum mati, tapi dia hampir sampai. Dia berbaring di tanah, dan darah terus mengalir dari mulut dan lubang hidungnya. Tubuhnya bergerak sedikit, dan ada rengekan di tenggorokannya,
yang jelas sangat menyakitkan. Fang Yu berjalan ke arahnya dan menatapnya dengan sikap merendahkan, matanya acuh tak acuh. Pria kurcaci tua itu hanya bisa menggerakkan matanya. Dia menatap Fang Yu dengan hanya rasa takut di matanya. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas menambahkan pohon san dosis besar ke dalam semangkuk mie, dan menambahkan 1000 bubuk racun ke dalam secangkir air. Itu semua adalah benda beracun di dunia. Jika rata-rata orang menelan sedikit saja, dia akan mati seketika. Tapi Fang Yu memakan semangkuk mie utuh, dan pada saat yang sama meminum segelas air. Kedua jenis racun itu tertelan di perut, bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa. Situasi ini telah melampaui kesadarannya. Jika kamu ingin membunuhku, bisakah kamu menjadi kreatif? Fang Yu bertanya. Orang tua kurcaci itu terbaring di tanah, tidak dapat berbicara sama sekali. Dia menatap Fang Yu, merindukan racun itu meletus pada saat tertentu, menyebabkan Fang Yu mati mendadak. Fang Yu mengambil satu langkah ke depan dan bertanya, bosmu seharusnya memerintahkanmu untuk membunuhku, kan? Daripada mengirim orang untuk mati satu persatu, lebih baik aku berinisiatif mengunjungi sarangmu. Mari kita bicarakan, di mana markasmu untuk sekte penyihir. Jantung lelaki tua kurcaci itu melonjak. Fang Yu sedikit mengernyit pada lelaki tua kurcaci itu. Seluruh wajah lelaki tua itu cekung, dan mulutnya jelas tidak bisa terbuka. Pukulan tadi terlalu keras. Lupakan saja, datanglah sendiri. Fang Yu berlutut, mengulurkan jarinya, dan mengarahkannya ke dahi lelaki tua kurcaci itu. Dia ingin merenungkan lelaki tua kurcaci itu dan mencari ingatannya. Tetapi pada saat kesadaran ilahinya menembus ke dalam jiwa lelaki tua kurcaci itu, tanda tertentu pada jiwa lelaki kurcaci itu tiba-tiba meledak. Bentak. Dalam sekejap, jiwa lelaki tua kurcaci itu runtuh. Benar saja, jiwa semua orang di sekte bertuah tertinggal. Ini juga berarti bahwa otoritas tertinggi di sekte Dewa Penyihir dapat mengontrol kehidupan semua orang di sekte Dewa Penyihir. Siapapun yang dia ingin mati hanya dalam satu pikiran. Dan ini juga dapat membantunya mengendalikan semua orang yang berada di bawahnya. Fang Yu berdiri dan memandangi. Mayat di kakinya tanpa ekspresi di wajahnya. Sekte penyihir, aku akan memberimu sarangmu cepat atau lambat. Di pinggiran kota tak berpenghuni di sebelah barat Huaibei, ada sebuah bangunan yang tiba-tiba. Gaya arsitekturnya sangat retro, seperti gereja. Di bagian atas gereja terdapat patung monster bersayap dan berwajah setan. Saat ini, di kursi tertinggi di gereja, seorang pria berjubah merah sedang duduk. Laki-laki ini memakai mahkota emas di kepalanya, dan kerudung di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata. Mata ini sangat aneh. Rongga mata kirinya hitam pekat dan tidak ada mata yang putih. Di rongga mata kanan, ada warna putih bersih, tidak ada bekas hitam yang terlihat. Satu yin dan satu yang terpisah. Orang ini duduk di kursi yang melambangkan martabat dan diam-diam menatap sekelompok orang yang berlutut di tanah. Ada hampir 80 orang, berlutut dengan tertib. Berlutut di barisan depan ada 5 orang berjubah hitam. Di baris kedua dan ketiga, 20 orang berjubah ungu sedang berlutut. Belakangan, banyak sekali orang yang mengenakan jubah putih dan abu-abu. Ini adalah hierarki ketat dari sekte bertuah. Kecuali uskup agung, setiap level turun. Semua orang hanya berlutut di tanah seperti ini, tanpa mengeluarkan suara. Anehnya, seluruh gereja menjadi sunyi. Setelah puluhan detik, orang yang duduk di kursi tinggi tiba-tiba mengeluarkan suara serak. Dia meninggal. Mendengar kata-kata ini, seorang pria berjubah hitam yang berlutut di barisan depan mengangkat kepalanya dan berkata, "Uskup Agung, kekuatan putra ini jauh di luar imajinasi kita. Saya tidak menyarankan mengirim orang lain untuk membunuhnya." Uskup Agung di kursi tinggi terdiam sejenak, dan berkata, "Ungkapkan pendapatmu. Untuk membunuh anak ini, kita harus menggunakan teknik membunuh mantra. Ini bisa mengurangi kerugian kita, tapi juga mengeksekusi anak ini sepenuhnya." Kata pria berjubah hitam itu. "Terkutuklah, Uskup Agung sepertinya sedang melamun. Kita bisa menggunakan kutukan garis keturunan yang paling ekstrim untuk membunuh anak ini, termasuk semua orang yang berhubungan dengannya." Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada galak, "Jika kamu ingin membunuh kutukan garis keturunan, kamu harus mendapatkan darah dan rambut di tubuhnya. Pada akhirnya, kamu harus mengirim seseorang untuk menyerangnya dari jarak dekat. Kalau tidak, bagaimana cara mendapatkan kedua item ini?" Orang di sebelahnya bertanya,
Ada banyak cara untuk mendapatkan darah dan rambutnya, dan itu tidak harus melalui serangan diam-diam. Pria berjubah hitam itu berkata dengan mata dingin. Karena kamu yakin, serahkan ini padamu. Selama aku bisa melihat tubuh Fang Yu, aku akan memberimu hadiah tertinggi. Kata Uskup Agung. Terima kasih, Uskup Agung. Wajah pria berjubah hitam itu tampak gembira, dan dia menundukkan kepalanya lagi. Fang Yu menghabiskan sepanjang sore mempelajari arai tekanan roh di dalam ruangan. Dia mencoba menggabungkan spirit pressure arai dengan spirit devouring art, tetapi setelah perhitungan, dia menemukan bahwa itu hampir mustahil. Prinsip arai tekanan roh dan jue pemakan roh gelombang www.novelringan.com gelombang pada dasarnya serupa, tetapi cukup sulit untuk mengintegrasikannya ke dalam mantra. Dari menyerap energi sejati hingga menyerap energi spiritual. Jika Fang Yu mempelajari teknik semacam ini, tidak akan ada solusi. Dia hanya perlu menemukan tempat di mana para prajurit berkumpul, dan kemudian menggunakan teknik melahap roh untuk menyerap aura di dantian semua prajurit di sekitarnya. Sekarang dia hanya berjarak 35 lantai dari 10. Jika spirit devouring art berskala besar ini dapat diteliti, 35 lapisan ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Memikirkan hal ini, Fang Yu menjadi lebih bersemangat dan fokus. Baru pada pukul 10 malam ketika ponselnya berdering, dia dikeluarkan dari keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Telepon itu dari Li Bingyan. Bos, kamu luar biasa, sungguh. Kamu luar biasa, 750 poin. Ya Tuhan, tahukah kamu bagaimana reaksiku saat pertama kali mendengar hasilmu? Ponselku dibuang sekarang. Li Bingyan menyampaikan pidato panjang dengan penuh semangat begitu dia mengangkat telepon. Apa yang kamu cari untukku? Fang Yu menyela dan bertanya. Bos, apakah kamu masih di ibu kota selatan? Li Bingyan bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Bagus. Besok hari Jumat, ayo berlayar dari dermaga Nandu mengunjungi Pulau Kowloon selama 2 hari, kata Li Bingyan. Ada yang harus kulakukan, aku tidak punya waktu untuk bermain, kata Fang Yu. Oh bos, hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar, apa yang kamu lakukan begitu sibuk? Kamu mendapat hasil yang bagus, kenapa kamu tidak keluar dan bersantai? Aku juga menelepon Yu Yuiwei, dia ingin pergi, tapi aku menginginkanmu sebelum dia pergi, kamu harus mengajak Yu Yuiwei keluar untuk bermain. Li Bingyan berkata, keluarga naga di Pulau Kowloon dalam 2 hari terakhir ini kebetulan menjadi tuan rumah pertemuan nafas naga. Senang rasanya membuka mata Anda di masa lalu. Bab 289 temui Ding Ran lagi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Klub Nafas Naga, apa ini? Fang Yu terkejut saat mendengar kata ini, bertanya-tanya. Itu adalah keluarga seni bela diri di Pulau Kowloon, keluarga panjang. Pertemuan Nafas Naga akan diadakan setiap 3 bulan. Kudengar dunia akan berubah warna saat itu, dan kamu bahkan bisa mendengar nyanyian naga yang sebenarnya. Jadi setiap kali pertemuan Nafas Naga, banyak turis yang pergi untuk mengamati. Konon selama mereka bermandikan nafas naga, luka besar di tubuh akan kecil, dan penyakit ringan akan membaik, kata Li Bingyan, tapi aku hanya mendengarnya. Aku belum pernah ke nafas naga. Ya, biaya masuknya terlalu mahal. Petik 2. Apakah ada biaya masuknya? Fang Yu bertanya. Tentu, jika tidak, mengapa keluarga panjang membiarkan begitu banyak orang berbagi nafas naga? Biaya masuk untuk 1 orang adalah 50.000 yuan. Tapi kali ini saya telah mengajukan permohonan pendanaan dengan ayah saya, cukup untuk dikunjungi beberapa dari kami, Li Bingyan berkata, lalu membujuk, bos, ayo kita bersenang-senang bersama. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, oke. 1 kata yang pasti, pada pukul 5.30 besok sore, aku dan Fatih Liu, serta Yu Yuiwei akan tiba di stasiun kereta kecepatan tinggi Nandu tepat waktu. Kami akan bertemu denganmu lagi dan pergi ke dermaga untuk berlayar bersama. Li Bingyan berkata dengan gembira. Setelah menutup telepon, Fang Yu berpikir keras. Pulau Kowloon, Klub Nafas Naga. Bisakah kamu mendengar auman naga yang sebenarnya? Fang Yu sangat ingin tahu tentang apa yang disebut nafas naga dan naga yin itu. Karena dia yakin sama sekali tidak ada naga yang hidup di dunia saat ini. Naga itu telah menjadi legenda sejak Fang Yu lahir. Dengan kata lain, hampir 5.000 tahun yang lalu,
naga telah menghilang dari dunia, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat naga. Argumen tentang naga hanya ada di buku-buku kuno. Tentu saja, Fang Yu percaya bahwa naga itu ada. Hanya saja sudah terlalu lama berlalu, dan sulit menemukan jejak naga di dunia. Tetapi mengenai sekte naga, atau latihannya, baik di alam budidaya keabadian sebelumnya atau di alam seni bela diri saat ini, semuanya ada. Selain itu, lelaki tua aneh yang memberi sepasang mata pada Fang Yu juga mengatakan bahwa dia telah membantai seekor naga. Meski Fang Yu masih belum yakin apakah yang dikatakan lelaki tua itu benar atau tidak, secara keseluruhan, apa yang disebut nafas naga yang dimiliki oleh keluarga naga di Pulau Kowloon benar-benar membangkitkan minat Fang Yu. Pada pukul 5.30 sore keesokan harinya, Fang Yu bertemu Li Bingyan dan Fatih Liu di stasiun kereta kecepatan tinggi Nandu. Yu Yuiwe tidak tersenyum sampai dia melihat Fang Yu, berlari ke sisi Fang Yu, dan memeluk lengan Fang Yu. Saudara Fang Yu, Li Bingyan di belakang memandang Fang Yu dengan iri. Bos tetaplah bos, setiap dewi begitu bergairah padanya. Ketika Fatih Liu melihat Fang Yu, ekspresinya juga sangat bersemangat. Fang Yu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana tepatnya kamu mendapatkan nilai sempurna di seluruh mata pelajaran? Aku bisa memahami mata pelajaran lain, tapi aku benar-benar tidak mengerti bahasa Mandarin. Bagaimana cara menulis pertanyaan bacaan dan esai itu? Poin dikurangi. Liu gemuk berjalan ke sisi Fang Yu dan bertanya berulang kali. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, cobalah keberuntunganmu. Keberuntungan, aku juga ingin mendapat nilai sempurna karena keberuntungan. Kata Liu gendut, yang kuat itu rendah hati. Pada levelmu, keberuntungan tidak ada gunanya. Li Bingyan tersenyum menghina dan berkata, kamu, Fatih Liu tampak marah dan menatap Li Bingyan. Ketika kalian berdua mengatakan sesuatu kepadaku, Yu Yuiwe memandang Fang Yu dan bertanya, saudara Fang Yu, nilainya sudah keluar. Universitas mana yang ingin kamu lamar? Dengan nilai Fang Yu, sekolah-sekolah bergengsi di seluruh Tiongkok berlomba-lomba menerimanya, bahkan menggunakan berbagai beasiswa untuk memikat mereka. Jika kamu belajar, kamu mungkin akan kuliah di Universitas Nandu, jawab Fang Yu. Tapi, nilaimu cukup untuk Universitas Beijing dan Qinghua, kata Yu Yuiwe terkejut. Meskipun Universitas Nandu juga merupakan universitas terkenal di negaranya, namun universitas ini masuk dalam peringkat 10 besar di Tiongkok. Namun dibandingkan dengan Universitas Jingcheng dan Universitas Qinghua, masih terdapat kesenjangan. Jika ada pilihan, dari 10 di antaranya akan memilih Jingda atau Qinghua. Alasan utamanya adalah kenyamanan. Saya akan tinggal di ibu kota selatan dalam waktu dekat, kata Fang Yu. Oh, Yu Yuiwe tidak bertanya lagi. Sekitar jam 7 malam, Fang Yu dan rombongan tiba di dermaga Nandu. Ada kapal pesiar mewah yang berlabuh di depan dermaga, dan banyak wisatawan yang menaikinya. Li Bingyan mengeluarkan 4 tiket boarding dari ranselnya dan naik kapal pesiar bersama Fang Yu dan yang lainnya. Kapal pesiar ini adalah kapal pesiar Sus Jewelry di Pulau Kowloon. Mewah, ada kasino, kafetaria, bioskop, ruang biliar, dan bahkan ballroom. Ini adalah kapal pesiar terbesar di seluruh Pulau Kowloon. Li Bingyan berjalan sambil berdiri di sampingnya. Liu gemuk memperkenalkan, setelah menaiki kapal pesiar, hal pertama yang saya lihat adalah lobi yang sangat mewah. Terdapat banyak tempat duduk dan sofa untuk wisatawan beristirahat. Ada sebuah bar tidak jauh dari sana, yang menawarkan minuman dan makanan ringan. Pada saat ini, maukah Anda melihat ke dalam? Di dalamnya terdapat inti kapal pesiar ini. Terdapat berbagai macam fasilitas hiburan. Li Bingyan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian bertiga, biarkan aku pergi dan berdiri di geladak. Li Bingyan mengangguk dan memandang Fatih Liu dan Yu Yuiwe. Saudara Fang Yu, apakah kamu tidak benar-benar masuk dan melihatnya? Yu Yuiwe bertanya, ini tidak menarik, pergilah, kata Fang Yu. Baiklah kalau begitu. Yu Yuiwe belum pernah naik kapal pesiar, apalagi semewah itu. Dengan rasa ingin tahu di matanya yang besar, dia mengikuti Li Bingyan dan Fatih Liu dan berjalan ke dalam kapal pesiar. Saat ini, di lantai 2 aula, ada sosok cantik. Bersandar di pagar pembatas. Ini adalah wanita dengan sosok mempesona dan gaun mewah. Dia sangat cantik, dengan riasan tipis di wajahnya. Pada saat ini,
Wanita itu sedang menatap sosok Fang Yu di aula, matanya penuh kebencian dan kebencian. Fang Yu, biarkan aku menemuimu di sini. Wanita ini sebenarnya adalah Ding Ran. Ding Ran sudah menjadi istri sah Zhou Cheng. Pada saat itu, dia secara khusus mengundang Fang Yu untuk makan di kafetaria, dan kemudian meminta orang-orang mengambil foto dan mengirimkannya ke Zhou Cheng, untuk menciptakan adegan di mana Fang Yu bersikap ambigu padanya. Tapi dia tidak menyangka setelah menerima foto itu, Zhou Cheng tidak hanya tidak menyusahkan Fang Yu, tapi malah menemukannya langsung, menyebutnya menyebalkan, dan menghancurkan tubuhnya malam itu. Ding Ran berpikir untuk bunuh diri pada saat itu, tetapi setelah itu dia tidak dapat menahan rasa takut akan kematian dan melepaskan gagasan tersebut. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menikah dengan keluarga Zhou. Selama lebih dari sebulan setelah menikah dengan keluarga Zhou, Ding Ran merasa sangat kesal, dan kebencian Fang Yu berangsur-angsur meningkat. Sekarang dia telah sepenuhnya menjadi mainan Zhou Cheng. Dia tidak memiliki status di keluarga Zhou, semua orang bisa menginjaknya. Semua ini disebabkan oleh Fang Yu. Jika Fang Yu bersedia membantunya, dia tidak akan jatuh ke bidang seperti itu. Yang paling membuat Ding Ran kesal adalah mudahnya menyelesaikan Zhou Cheng dengan kekuatan Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang. Tapi Fang Yu menolak membantunya. Biarkan hidupnya hancur. Ding Ran menatap Fang Yu, matanya perlahan bersinar dengan darah, dan hanya ekspresi menyeramkan di matanya. Melihat Yu Yuiwei yang sedang berbicara dengan Fang Yu, senyuman tajam muncul di wajahnya yang menggoda. Kamu menghancurkan hidupku, maka aku akan membalasmu 10 kali lipat. Fang Yu memperhatikan pandangan Ding Ran. Dia menatap Ding Ran segera berbalik dan pergi. Ding Ran, Fang Yu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu Ding Ran di sini. Namun, dia tidak berniat menyapa Ding Ran. Wanita ini memberinya firasat buruk. Fang Yu berbalik dan berjalan ke geladak, memandangi pemandangan laut di luar. Saat itu sudah jam 8 malam, laut tenang dan tidak ada ombak. Fang Yu memandang Pulau Jiulong di kejauhan, sedikit menyipit. Di lantai atas kapal pesiar, terdapat banyak ruangan di sini yang disediakan untuk para tamu terhormat untuk beristirahat. Ding Ran masuk ke salah satu kamar. Seorang pria sedang duduk di sofa di kamar dengan segelas anggur di atas meja. Itu adalah Zhou Cheng. Melihat Zhou Cheng, mata Ding Ran berkilat jijik. Selain Fang Yu, yang paling dia benci adalah Zhou Cheng. Zhou Cheng, aku akan membicarakan satu hal denganmu. Ding Ran berjalan langsung ke arah Zhou Cheng dan berkata. Zhou Cheng Zeng menatap telepon, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, sayang, kamu di sini, aku masih mencarimu sekarang. Sambil berbicara, Zhou Cheng berdiri, memeluk pinggang tipis Ding Ran, dan membelai kembali tangannya. Rasa jijik muncul di mata Ding Ran, tetapi tubuhnya tidak melawan. Jangan khawatir, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Ding Ran, bab 290, balas dendam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ayo kita bicara, ada apa? Apakah kamu ingin uang untuk pergi ke kasino? Pergi saja ke meja depan dan ambil keripiknya. Bagaimana aku bisa bilang itu istri Zhou Cheng, kapal pesiar ini setengah pemiliknya. Wajah Zhou Cheng menempel di leher Ding Ran, kata On. Bukan ini, tapi, Ding Ran mengungkapkan pikirannya. Setelah mendengarkan kata-kata Ding Ran, Zhou Cheng tertegun, dan bertanya dengan mata terbuka lebar, artinya, membawa gadis itu kepadaku. Petik 2, ya, tapi aku perlu memberiku obat bius, kata Ding Ran. Ini, tidak terlalu bagus. Tahukah kamu identitas gadis itu? Mulut Zhou Cheng tidak begitu bagus, tapi matanya penuh nafsu. Sekitar sebulan terakhir ini, dia bosan bermain Ding Ran, dan hanya ingin mengubah seleranya. Tanpa diduga, Ding Ran berinisiatif untuk berdiri dan menasihatinya, yang sangat mengejutkannya. Tidak peduli apa statusnya, kapal ini adalah milik keluarga Zhou. Bawa dia setelah tertegun, dan buang ke laut setelah selesai, tanpa menyadarinya. Kata Ding Ran, matanya penuh dengan kekejaman. Zhou Cheng sedikit terharu, tapi dia sedikit gugup. Hal semacam ini ilegal dalam hal apapun, jika terungkap akan mendapat masalah. Jangan khawatir, aku akan membantu menutupi, dan tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa mengajak beberapa teman baik bersama, kata Ding Ran dengan senyum tegas di wajahnya.
Ini, sayang, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu berempati? Haha, Zhou Cheng tidak bisa menahan tawa. Lalu dia bertanya lagi, apakah kamu yakin gadis ini cantik? Cantik sekali, dan masih pelajar, kata Ding Ran. Zhou Cheng memikirkannya sebentar, dan akhirnya cacing pesina itu mengalahkan akal sehatnya, dan dia minum banyak alkohol, dan dia menjadi lebih berani. Ia pun merasa kapal ini milik keluarganya. Selama hal semacam ini ditangani dengan baik, seharusnya tidak disadari. Oke, kalau begitu seperti yang diharapkan, saya akan membawakan obat bius, kata Zhou Cheng. Melihat punggung Zhou Cheng, Ding Ran menunjukkan senyuman nakal. Fang Yu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi orang-orang di sekitarku, aku bisa bermain dengannya sampai mati. Ada kasino di depan, kami tidak akan pergi, kami tidak punya uang untuk berjudi. Pergi ke sini, ada kafetaria di sini. Li Bingyan berkata sambil menepuk kepalanya, seharusnya meminta bos untuk datang dan makan bersama. Li Bingyan membawa Fatih Liu dan Yu Yuiwei ke kafetaria. Bisakah kamu makan sesuatu? Kata Li Bingyan. Ketiganya duduk di sebuah meja, lalu pergi mengambil makanan. Yu Yuiwei ingin makan es krim, jadi dia berjalan ke posisi yang lebih jauh, siap untuk mendapatkan beberapa. Saat ini, Ding Ran muncul di sampingnya dengan segelas jus di tangannya. Bagus, Ding Ran tersenyum. Yu Yuiwei menoleh untuk melihat Ding Ran, dan tertegun sejenak, merasa agak familiar. Apakah teman Fang Yu? Saya seorang guru bahasa Inggris di kelas 1 sekolah menengah, Ding Ran. Saya telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan sekolah sebelumnya, dan saya seharusnya melihat saya, kata Ding Ran. Ding, Guru Ding. Yu Yuiwei mengingatnya dan langsung berteriak. Ding Ran sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai, dan banyak anak laki-laki menganggapnya sebagai dewi. Namun, dia tiba-tiba mengundurkan diri bulan lalu, yang membuat banyak anak laki-laki patah hati. Aku baru saja melihat Fang Yu berjalan bersamanya, kemana dia pergi? Ding Ran bertanya, dia ada di geladak, jika kamu ingin menemukannya, aku akan membantu, kata Yu Yuiwei. Tidak, aku akan mencarinya nanti. Ayo, minum jus. Ding Ran tersenyum dan meletakkan jus di tangannya di depan Yu Yuiwei. Ketika saya bertemu dengan guru di luar dan tidak tahu harus berkata apa, Yu Yuiwei sedikit gugup dan menyesapnya setelah mengambil cangkirnya. Ding Ran semakin tersenyum dan bertanya, siapa namamu? Guru Ding, nama saya Yu Yuiwei, saya siswa kelas 1 tahun kedua sekolah menengah atas. Jawab Yu Yuiwei, oh, kelas 1 SMA. Apa hubungannya dengan Fang Yu? Ding Ranyol bertanya, yah, Fang Yu, saudaraku, anggap saja sebagai tetanggaku. Kita telah tinggal di bawah satu atap selama lebih dari 2 tahun. Karena pihak lain adalah seorang guru dan terlihat sangat lembut, Yu Yuiwei menjawab dengan jujur tanpa sedikit pun kewaspadaan. Oh, hubungannya seharusnya sangat baik, kata Ding Ran. Ya, saudara Fang Yu. Yu Yuiwei mengatakan ini, tiba-tiba merasa sedikit pusing di kepalanya. Dia memandang Ding Ran di depannya, dan tiba-tiba merasakan langit berputar. Segera, pikirannya menjadi kosong dan matanya kosong. Efeknya berhasil. Ding Ran menunjukkan kegembiraan, menepuk bahu Yu Yuiwei, dan bertanya, apakah baik-baik saja? Yu Yuiwei tidak menanggapi, tetapi menatapnya dengan tatapan kosong. Ding Ran segera membantu Yu Yuiwei dan segera meninggalkan kafetaria. Li Bingyan dan Fatih Liu, yang sedang mengambil makanan, tidak memperhatikan semua ini sama sekali. Setelah beberapa saat, mereka berdua selesai mengambil makanan dan kembali ke tempat duduk masing-masing, namun tidak melihat Yu Yuiwei. Mereka mengira Yu Yuiwei masih makan, dan pada awalnya tidak mempedulikannya. Tapi 2 menit kemudian, Fatih Liu melihat sekeliling, dan tidak menemukan Yu Yuiwei sama sekali. Di mana Yu Yuiwei? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Liu gendut bertanya, apakah kamu keluar untuk mencari bos? Li Bingyan berkata sambil memakan steaknya. Saya ingat dia memegang piring sebelum mengambil makanan. Oh, itu mungkin, tapi apakah dia tahu jalannya? Kata Liu gemuk. 2 menit kemudian, Yu Yuiwei masih belum muncul. Kali ini, Fatih Liu berdiri dan berkata, ayo makan dulu. Saya akan keluar ke geladak untuk melihat apakah dia bersama Fang Yu. Aku akan pergi bersamamu, kata Li Bingyan. Keduanya segera kembali ke geladak dan melihat Fang Yu, tetapi tidak melihat Yu Yuiwei. Hah, bos,
bukankah Yue Wei ada di sini? Li Bingyan bertanya, bukankah dia ikut dengan kita? Fang Yu mengerutkan kening. Kami baru saja berada di kafetaria, dan kami tidak melihatnya setelah kami mendapatkan makanan, bukankah kamu benar-benar tersesat? Kata Li Bingyan. Fang Yu mengerutkan kening. Yue Wei belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya, dan dengan karakternya, dia mungkin tidak akan berjalan-jalan tanpa izin. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat Ding Ran yang baru saja melihatnya di aula. Memikirkan kembali dengan hati-hati, sebelum Ding Ran berbalik, dia melihat mata merah Ding Ran dan ekspresi tajam di matanya. Mungkinkah, mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya, yang langsung menyelimuti seluruh kapal pesiar. Ding Ran membantu Yu Yue ke atas, datang ke kamar di lantai paling atas, dan membuka pintu. Zhou Cheng sedang mandi di kamar mandi. Ding Ran akan berbaring di tempat tidur di Yue. Melihat wajah Yue yang halus dan cantik serta temperamennya yang murni, warna ganas di matanya menjadi semakin intens. Jika Fang Yu bersedia membantunya, dia juga gadis yang seperti itu. Tapi Fang Yu menolak membantunya, merusak segalanya tentangnya. Sekarang, dia ingin memaksakan kesalahan yang dideritanya pada Yue. Ini adalah balas dendamnya. Yue, jika kamu ingin membenci, benci saja Fang Yu. Dia adalah pelaku segalanya. Setelah beberapa menit, dengan sekali klik, Zhou Cheng keluar dari kamar mandi dengan dikelilingi handuk mandi. Dia berjalan langsung ke tempat tidur dan menatap Yue yang dalam kondisi lesu, dengan mata penuh nafsu. Benar saja, seindah yang dikatakan Ding Ran, dan sangat murni. Setelah mandi air panas, keinginannya semakin kuat. Dia membuang handuk mandinya, lalu mengulurkan tangan ke depan. Ding Ran berdiri di samping sambil memegangi dadanya, mencibir, menyaksikan adegan ini. Ledakan. Namun saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan. Pintu kamar ditendang hingga terbang. Saat ini, Zhou Cheng yang hendak jatuh ke tempat tidur terkejut dan duduk di tanah. Tapi Ding Ran berbalik. Wajahnya pucat, sesosok muncul di depannya. Fang Yu lah yang mengeluarkan nafas dingin. Saat dia melihat Fang Yu, Zhou Cheng penuh semangat, dan kepalanya segera menjadi sadar. Dia masih ingat dengan jelas gelombang www.novelringan.com gelombang adegan di mana Fang Yu turun dari langit di Hotel Haixing di kota Jianghai. Orang ini bukanlah eksistensi yang bisa dia provokasi. Sekarang dia tiba-tiba masuk ke kamar dengan ekspresi dingin. Jelas karena gadis di tempat tidur, brengsek. Gadis yang ditemukan Ding Ran sebenarnya adalah orangnya Fang Yu. Ini agar dia mati. Zhou Cheng memandang Ding Ran dengan hanya kebencian yang tak ada habisnya di hatinya. Pada saat yang sama, dia segera bersujud kepada Fang Yu. Berulang kali berkata, Fang, Tuan Fang, Anda harus percaya padaku. Saya dijebak oleh seseorang, wanita ini. Sebelum Zhou Cheng selesai berbicara, dia menjerit sedih. Saat ini, tubuh bagian bawahnya meledak.